Aduh. Ulang, Pak. Belum direkod. Pak, lagi. Ya, ulang lagi. Masuk. Ya, teori perkembangan itu di modul itu ada 5 ya. Yang pertama, teori perkembangan kognitif. Kalau kognitif apa anak-anak? Kognitif apa? Kognitif itu pengetahuan. Yang kedua, teori perkembangan psikopriod, ya, berarti kepribadian. Suara saya dengar. Yang ketiga, teori perkembangan psiko Erikson, sama ya. Suara saya dengar. Ini dengar Pak. karena unstabil katanya. Teori perkembangan nomor 4 apa nih? Belajar Sosial. Belajar sosial. Teori perkembangan perseptual ya. Yang psikoanalisis cuman Freud sama si Erikson ya. Yang perseptual adalah Vygotsky. Oke, kita bahas dulu nih soalnya. Soalnya ada juga teori 3 ini, ya namanya teori dan teori etologi setelah teori psikoanalis. Oke. Teori ekologi adalah eko artinya ekosistem, berarti lingkungan. Eto artinya Biologis. Biologis ya. Etologi itu ilmu biologis, berarti jawabannya ya, biologi ya, berhubungan dengan biologi. Kalau psiko berarti berhubungan dengan kepribadian. Di sini gurunya lingkungan. Berarti apa namanya? Eko ya. Eko. Oke, jawabannya Eko ya. Oke. Oke. Masuk ya. Kita cari ya, kita biar berhubungan ya. Kita cari di sini yang berhubungan dengan teori ini kan ada tuh. Ya, kalau mau urutan boleh juga sih. Oke, kita urutan ya lah, berurutan nanti pusing juga. Saya hapus ya. Berurutan ya. Rame ya. Apa itu? Rame siapa tuh? Nggak jelas loh Pak. Bentar. Udah suara saya dengar? Dengar. Ya, jelas Pak. Jelas. Iya. Ya, hapus ya tadi ya. Tadi kan. Ekologi adalah eko tadi apa artinya? Lingkungan. Eto biologi, psiko kepribadian. Langsung nomor 6 pula, nomor 1 belum. Oke. Oke, hapus ya. Nomor 6. Oke, apa? Iya Pak. Kita pakai warna hitam aja lah. Guru akan melakukan praktik pembelajaran dengan teman sejawat peer teaching ya. Kita sering peer teaching dulu. Oke, subtema keberagaman budaya Indonesia kelas 4. Semester 2. Indikatornya adalah mengaitkan contoh produk budaya dengan suatu suku. Ya, mengaitkan contoh. Ya, contoh ya. Dari sini kan contoh example. Ya udah ya, example. Ini kalau kepala bernomor apa? Start ya? NHT, head number together. Ya. Head number together. Apa namanya? NHT Pak. Nanti krama variasi. Ya ini kan contoh, berarti langsung aja Bu ya. Ya kan? Oh iya Pak. Sampel mana sampel ya kan? Langsung aja contoh ya udah. Kata kuncinya ya Pak ya. Iya, kata kunci cari. Kalau ini enakan ngerjakan ada kata kunci walaupun kadang-kadang kita lupa, tapi ada kata kuncinya enak. Nih ya, kalau ininya ini. Example itu contoh ya Pak. Iya, example lah contoh dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Nih itunya tentang manfaat strategi example non example cocok emang untuk mengaitkan contoh budaya cocok. Oke, contoh gambar Bu ya. Ya kan? Contoh gambar ya cocok ya. Lanjut ya. Jadi kalau kita bahas problem based introduction ini nggak masuk ke situasi kelompok. Oke. Lanjut Bu ya. Kita masuk soal ini. Iya, ini soal apa nih? Yang diminta adalah metode ya Bu ya. Metode ya. Metode ya. Penyebab bangsa mempertahankan agar penjelasan mengenai upaya-upaya bangsa dapat melaksanakan kegiatan kolaboratif dengan teman-teman sekelasnya merasakan situasi rakyat saat itu. Ya nggak mungkin saintifik Bu ya. Saintifik ini merupakan apa Bu? Ilmiah ya Pak. Penelitian. Metode ilmiah. Iya, ini pendekatan secara metode ilmiah. Masa kita merasakan rakyat dengan metode ilmiah? Nggak boleh Bu ya. Salah nih.
Drill, itu apa drill Bu? Latihan. Ulang-ulang. Ya, ini cocok untuk mengerjakan matematika, fisika, kimia, cocok Bu ya. Ini ya. Latihan soal, ya, mengerti latihan soal ini untuk mengerjakan mau olimpiade ya, mau itu drill lah. Audio lingual, audio meniru dan Mengingat. meniru dan mengingat, ya. Meniru dan mengingat, audio salah. Sosiodrama, bermain peran fenomena sosial. Kok dengan ini fenomena sosial merasakan situasi Situasi rakyat. Rakyat. Jadi jawabannya adalah sosio. Kelompok adalah kesempatan menyumbang pikiran, memecahkan masalah bersama. Iya, salah. Oke. Oke, Bu ya. Tuh ya, isu drama ya. Jadi dari kata kunci juga ada nampak sebenarnya. Bermain peran ya kan? Drama. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Jadi ini ya nggak berapa penting lah, yang penting yang pusing ya. Kalau yang pusing itu paling teori belajar nanti yang agak ribet lah menghafalnya. Oke, lanjut kita. Oke, Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian dengan prinsip-prinsip pelajaran mendidik. Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing. Berarti dia ekor kucing, berarti kucing itu benda nyata, Bu ya? Ya. Iya, Pak, betul nyata. Ya, Nyata, Pak. Di halaman sekolah. nyata ya. Banyak Nyata. kepala ekor kucing ada 1 sehingga banyaknya 5 ekor kucing adalah 5 kali 1. Nah, ini Pak Tino ini menerapkan pembelajaran modelnya apa? Ya nggak mungkin problem ya. Problem based learning itu ya menyusun hasil penelitian dalam sebuah karya. Ya nggak mungkin nih mirip-mirip ada ilmiahnya, salah. Yang B, contextual teaching learning. Fasilitasi kegiatan siswa untuk mencari mengolah konkret. Ya pas Bu ya. Ternyata. Ya, ada ngapal berarti. Ya ini konteks CTL nih ya, CTL berarti kata kuncinya apa? Bersifat Konkret. Kehidupan sesuai nyata. dengan kenyataan kehidupan siswa ya, Bu ya. Ternyata. Ya. Lebih benar mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa itu CTL, kata kuncinya konkret, nyata. Nah, kalau problem based learning kata kuncinya apa? Menyusun hasil penelitian dalam sebuah karya. So, ya, dalam pembelajaran ini tidak cocok Bu ya. Cooperative learning ya presentasi kelompok. Kita harus pakai kata kunci ya, karena nanti kan pasti kita ketemu soal model-model pelajaran, jadi harus hafal-hafal. Suara saya masih jelas Bu, suara saya? Jelas, Pak. Oke, inquiry adalah berpikir Jelas, Pak. analitis untuk menemukan sendiri jawaban dari permasalahan. Discovery mirip-mirip, ya, mirip-mirip juga Bu ya, mirip-mirip sama inquiry. Tapi bedanya apa Bu? Kalau discovery masalahnya direkayasa guru. Kalau inquiry memang mereka menemukan. Ya, ini direkayasa guru kalau discovery. Oke, secara aktif dan mandiri. Kalau ini Bu, start sama seperti kooperatif. Ya, teman sama lah, presentasi kelompok. Oke. Kemudian jawabannya CTL Bu ya, jawabannya CTL. Kontekstual berarti artinya nyata, ya tidak abstrak, langsung mengaitkan dengan kenyataan di siswa. Oke, kita hapus, sudah bisa, kita lanjut ke soal ini. Oke, nih perhatikan contohnya pembelajaran PPKN berikut ini. Melaksanakan bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Indikator tersebut dapat diterapkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai gotong royong dalam model pembelajaran. Bentuknya kerjasama, seperti kelompok, yaitu gotong royong. Kan kata kunci gotong royong, bentuknya kerjasama. Cari aja di sini yang bisa seperti itu. Resolusi konflik, kemampuan menyikapi, memecahkan serta mengambil tindakan terhadap yang dikasih kok mesti beda dengan yang ditampilkan. Saya sampai bingung mau nyimak bagaimana. Iya. Iya, beda. Yang saya nomor 28. Guru itu yang pertama. Nanti kadang saya nambah dewek Bu. Namanya juga ada soal baru Bu. Saya nambah. Saya tiwas ngeprint beda lagi. Saya sampai bingung Pak. Oh enggak Pak. Ini kan masih sama kita bahas Bu. Ini ada
Baru. Makanya jangan ngeprint dulu. Tambahan. ngeprint dulu. Kok Ada ngeprint tambahan aja Dapat gitu ya. belajar Ya, ada kok. tambahan aja, tambahan nanti. Tambahan aja emang sebetulnya gitu. Cuman ada tambahan emang Pak Amir hebat. Bikin Takut pengecoh. Bukan Pak, bisa saya nggak kan kita nambah akan- soal, ada yang ngirim soal, ada Iya. Pak ini Pak ya masukkan aja lah. Ya Males betul Pak, terima kasih ya. saya males Bikin nanti aja. saran, Pak. Dirangkum Pak, betul Pak. Ya nanti saya masukkan aja. Amir, Paham ya? Pak Ini Amir, tolong bisa ulang Ya. lagi ya Pak. Ya. Semuanya. Pak Amir. Saya Bu. Eh, sedikit saran nih kalau misalnya memang mau ditambahkan di bagian bawah aja Pak, karena kan kalau kita Oh, udah iya, Bu. ngeprintnya Ya, kan, saya mau nyimak. Iya, Saya Bu. kebingungan tinggal selalu. ditambahin aja. Iya Bu, saya ini Bu, kadang-kadang Bu, tahu lah Bu, mau cepet Bu, saya banyak kegiatan Bu, mau cepet, tek. Iya, nggak apa-apa ya. Itu aja Bu, pening Bu. Paham, Pak, paham. Ya Bu, makasih saran Bu ya, lain kali di Nggak usah bawah, dipermasalahkan loh, kayak gitu aja kok. lain kali di bawah Bu ya, makasih Bu. Tidak ada yang mempermasalahkan. Tinggal 1 hari lagi kok. Santai, Kita sama 1 hari saya. lagi. Enjoy sama saya. Oke, Udah nggak masuk lagi. nah, santai ya sama saya ya, enjoy kita belajar enjoy, jadi tenang, enak. Ya, nggak usah pening-pening. Oke, nanti kita kirim lagi, oke? Lanjut Pak. Oke. Oke, resolusi konflik itu kemampuan keterampilan dalam menyikapi, memecahkan, serta mengambil tindakan terhadap fenomena masalah sosial budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, ini konflik. Konflik, kalau problem salah Bu ya. Ini penelitian. PCT menemukan nilai sikap sendiri, nilai-nilai hidup yang diperjuangkan. Ya nggak cocok nih. Inquiry juga salah ya, tinggal A dengan E. Pulang. Mana yang lebih enak, Bu? Sosiodrama apa resolusi konflik? Menurut Ibu, kan cuma 2 A sama E itu. Sosiodrama, Pak, karena kan berkaitan langsung dengan lingkungan. Iya Pak. Iya, E ya. Kalau konflik jelas berarti ada masalah. Ini kan masalah sosial. Sedangkan di sini bentuk kerjasama digotong royong, enakan E karena nggak ada masalah. Sosial drama. Iya, oke. Bisa dipahamin ya. Lanjut. Lanjut. Tadi ini udah. Ini udah tadi ya. Ini jawabannya apa? Ekologi ya, ekologis. Karena eko itu namanya lingkungan. Etologi biologis, fisiko namanya Kepribadian. Bahasa itu aja. Oke. Nah, ini dia. Ini yang saya bilang ini. Ini kan tentang teori belajar. Bu, teori belajar ada berapa, Bu? 5. 5. Apa aja, Bu? Kognitif, behaviorisme, konstruktivisme. Nah, sekarang kita apain dulu? Pertama teori apa, Bu? Teori apa pertama? Kognitif, Teori belajar. Oke. Kognitif. Suara siapa tuh? Kognitif. Oke, kognitif. Iya, kognitif apa, Bu? Pengetahuan. Ya, ini ya udah saya bikin nih. Kata kunci aja, Bu. Kata kunci aja. Proses berpikir. Oke. Ini proses berpikir. Kita pelan-pelan aja, pelan-pelan. Karena nih soalnya juga cuma 29. Jangan cepat kali. Proses berpikir. Oke, Bu. Siapa aja, Bu? Ini, Bu. Tokohnya, Bu. Serta didik. Astagfirullahaladzim. Tokohnya peserta didik. Biasa. Ada banyak nih, Bu. Piaget yang terkenal-kenal aja. Karena soal soalnya itu diambil tuh yang terkenal aja tuh. Vygotsky, yang lagi Bru. Bener. Lagi, Bu. Tondek. Ini namanya Vygotsky ya. Ada lagi Vygotsky di sini. Tapi Vygotsky nggak di sini biasanya dia nih. Oke, apa lagi, Bu? Pak Vygotsky itu dikonstruk, Pak. Iya, itu karena saya bilang dia dikonstruk ini biasanya. Apalagi Bu Brunner, Piaget, apalagi Bu? Ausubel. Gagner. Ganyo. Gagner.
Visible ya. Visible. Ausable, pembelajaran yang menyenangkan, Ya, bermakna. possible ya. Possible. Ya, apalagi Bu? Teori dinas. Ya. Dinas Pak Mas. Ah, ini aja lah, ini aja. Oke, suara siapa tuh? Bentar dulu biar Soalnya gitu Pak. Soalnya. apa Bu? Yang tadi bicara, maaf ya, temut pula. Dah. Oke Bu, Piaget. Ya, yang kedua apa Bu? Teori apa Bu? Teori apa yang kedua? Behaviors. Teori Stimulus respon. Behavior. Ya. yang kedua teori apa Bu? Iya, konstruk. Konstruk. Iya, tipisme. Apa artinya Bu? Untuk membangun. Membangun apa Bu? Membangun pengetahuannya sendiri. Membangun pengetahuan. Pengetahuan. Siapa aja Bu kawan-kawannya ini? Belum. Belum. Siapa lagi Bu? Vygotsky. Kayaknya Gakne juga masuk. Ya kadang-kadang ya orang ini masuk juga kan. Karena kalau kognitif pastilah berhubungan konstruktivisme pastilah berhubungan dengan apa Bu? Kognitif. Karena sama-sama pengetahuan kan Bu? Iya enggak? Iya enggak Bu? Iya. Iya, lanjut siapa lagi nih teorinya? Amir. Humanisme. Saya Pak. Piagetnya juga masuk juga sini. Iya kan? Tumben ada bapak-bapak tanya. Ada suara, dengar suara saya? Behavior Pak. Ya, Dewi juga ya di sini ya. Oke. Silakan Pak, yang nanya Pak. Biar kita. Halo Pak. Iya. Minta rekaman. Oke. Dah, ya kita bahas dulu teorinya sama-sama. Belum ya dulu ya. Ke soal belum dulu. 3 Bu, teori apa? 3 Bu. Behavior. Behavior artinya apa? Behavior. Perilaku. Tingkah laku. Behavior. Artinya apa Bu? Perubahan Perubahan tingkah laku seseorang anak. tingkah laku seorang. Berarti tingkah laku ya, tingkah laku. Oke. Tokohnya siapa aja? Itu tokohnya tuh. Thorndike ya. Tokohnya siapa aja Bu? Skinner, Thorndike, Skinner, iya bagus. Skinner, ya. Skinner. Kita tulis dulu biar enak kita tahu. Brunner. Thorndike, Pavlov. Pavlov. Berarti kan nanti kalau misalnya Brunner. ada Pavlov yang dibahas, berarti berhubungan dengan tingkah laku kan gitu kan Bu? Iya. Iya, maksud saya nih kan maksudnya memahami tokohnya siapa. Jadi kalau tokohnya ini jangan nanti jawabannya tingkah laku kan gitu. Harus sesuai dengan tokohnya. Oke, siapa lagi Bu? Pavlov, Thorndike, Watson. 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 Hull. Oke. Hull. Ya. Hull. Apa, Bu? Guthrie. Putri. Mana ya? Ada situ Putri. Hook ya? Hull. Hull. Iya. Hull tulisannya, nggak tahu bacanya apa ya? Udahlah, pokoknya Hull ya. Oke, yang keempat apa Bu? Yang keempat Bu? Yang keempat apa Bu? Teori apa? Teori psikoanalitis. Bukan, itu perkembangan Bu. Humanistik. humanistik. Iya, humanistik. Apa arti humanistik, Bu? Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Iya, memanusiakan manusia. Contohnya siapa, Bu? Teori humanistik. Contohnya pula. Siapa itunya? Apa namanya tuh? Tokohnya. Ya, Maslow ya? Maslow kan? Maslow, Bu? Ya, Maslow. Carl Rogers. Maslow, siapa lagi? Rogers ya? Rogers, lagi? Arthur Combs. Habermas. Habermas. Ya, apalagi tuh? Adalah tuh yang tahu situ. Apalagi yang terkenal siapa yang terkenal sini? David Mills. David ya?
David. Oke, yang terakhir Bu. Yang terakhir. Teori apa Bu? Sibernetik. Sibernetik. Artinya apa Bu? Tantar ya. Aku masuk. Artinya apa sibernetik? Teknologi. Artinya dulu apa Bu? Cyber artinya apa? Mengaitkan dengan teknologi. IT. Cyber itu artinya teknologi. Oke. Apa di utai kini? Udah masuk semua dah. Oke, teknologi nih. Berarti kan tokohnya? Teknologi. Tokohnya siapa tokohnya, Bu? Anda. Siapa? Tennyson. Watson? Tennyson. Edison? Tennyson. Edison. Emission. Edison. Saya nggak tahu sibernetik nih tokohnya. Edison. Nah, dah. Oke lah nih ya. Dah ya. Jadi nanti kalau masalah soalnya Skinner, Thorndike, atau Pavlov berarti berhubungan dengan tingkah laku. Kalau Vygotsky berhubungan dengan apa? Piaget, Brunner ini berhubungan dengan kognitif. Jadi nanti kalau dibahas Maslow, jangan cari jawaban behavior, jangan cari bahasan konstruktivisme, jangan cari jawaban kognitif, carilah behavior berhubungan dengan apa? Maslow berhubungan dengan apa? Humanistik. Nah, jadi harus paham tokohnya siapa, kenapa? Jadi kalau ketika ada soal teori Vygotsky gini, berarti berhubungan dengan konstruktivisme. Carilah jawaban yang berhubungan dengan konstruktivisme. Paham, Bu? Maksud saya? Paham, Pak. Nah, ini kan gampang ini kan ditanya tokoh. Nanti dibalikkan. Tokohnya yang berpendapat, kita cari teori apa ini. Nah, itu mau saya sesuaikan dengan tokoh dengan apa teorinya biar gampang kan gitu. Oke, nomor berapa nih? Nomor berapa? Belajar merupakan perubahan perilaku. Berarti ini apa, Bu? Behavior. Salahkan aja. Piaget Perilaku berarti behavior. Piaget kognitif sama konstruktivisme berhubungan, salah. Vygotsky konstruktivisme salah. Skinner iya. Thorndike iya. Brunner enggak. kognitif. Salah. Itulah saya bilang tadi. Ini yang mana kita masuk? Thorndike apa? Skinner. Oh, gitu ya, Pak. Iya, cara nyarinya gitu. Disalahkan dulu. Kita harus tahu, nyalahkan dulu lah. Kita nggak mungkin hafal semua, Bu. Kita harus paham tokohnya. Walaupun kita nggak hafal kayak mana teorinya, tapi kita hafal. Oh, Piaget masuknya kemari. Vygotsky masuknya kemari. Brunner masuknya kemari. Oh, tinggal dua nih, Skinner. Jadi kita nggak penting teori apapun itu, kita nggak penting. Hafalnya tokohnya. Selesai lah itu. Kalau tokohnya dihafal. Oke, ini masuk kemana, Bu? Teori Skinner nih. Betul nggak teori Skinner? Behavior ya, Pak. Sama-sama behavior, Pak. Ya, sama-sama behavior. Masuk kemana dia? Tentang apa nih? Yang tercermin dalam respon, fungsi, kejadian, lingkungan, kondisi. Respon. Enggak, Pak, itu. Suara saya dengar? Ya, tapi agak jauh sih, Pak, sedikit. Nggak kayak biasanya. Tengok, Bu. Harinya, ya Allah, gelap sekali, Bu. Sama kayak ibu siapa tuh? Ibu yang tadi tuh dari Pulau Tamiang. Dar suaranya. Iya, Bu. Gelap kali, Bu, di sini, Bu. Oke. Lanjut, Bu. Ini yang mana, Bu? Thorndike apa Skinner? Gimana, Pak, cara menentukan itu Skinner atau Thorndike, Pak? Kalau Skinner tuh memberikan itu nggak sih, Pak? Malah niku penawaran pinjaman nih. Hadiah kayak gitu nggak sih, Pak? Sama-sama. Iya, bagus. Memberikan Memberikan hadiah. Inilah yang mau saya ajarkan bagaimana Reward ya. Memberikan reward. Ada ya, ini Bu, saya ajarin nih. Bagaimana cara ngapal ya kan, Bu? Nggak sih? Pak, gimana, Pak? Ya, makanya saya bilang. Iya, Tadi Pak. kan saya bilang, Ibu harus tahu tokoh kognitif siapa. Kognitif artinya proses belajar. Ibu harus tahu Piaget, Brunner, Gardner masuk ke situ. Konstruktivisme membangun pengetahuan. Bloom, Vygotsky, Gardner, Piaget masuk ke situ. Berarti kognitif, konstruktivisme itu tokohnya mirip, Bu ya? mirip. Ya, bagus. Dah. Behavior.
perubahan tingkah laku. Tokohnya Skinner, Thorndike, Thorndike, Maslov, Watson, Hull. Bu. Teori humanistik memanusiakan manusia. Maslow, siapa lagi nih? Rogers, Rogers, Habermas, David. David. Sibernetik saya nggak tahu nih, saya lupa sibernetik. Saya tahu 4 itulah. Sibernetik, teknologi, Edison, ya Bu ya. Denison ya. Oke, yang sekarang soalnya belajar merupakan perilaku, perubahan perilaku. Berarti perubahan perilaku adalah behavior, ya Bu. Iya. Ya. Behavior itu kita jawab soalnya. Piaget, salah lah. Piaget ini kan kognitif, pengetahuan. Iya. Vygotsky, salah juga lah ini. Ini kontradiktif. Skinner, oke. Brunner, salah juga lah. Masuk kognitif. Thorndike, cuman 2 di sini yang tokoh behavior. Skinner dan Thorndike. kita cari. Skinner ngapain? Skinner, Thorndike ini ngapain? Iya, Skinner itu ngasih apa? Ngasih reward. Ini kalau Thorndike apa, Bu? Thorndike apa? Cari dulu. Coba. Punishment-nya. Thorndike apa? Koneksius, Pak. Halo, ada Bapak, lupa. Thorndike apa Thorndike? Bentar, Pak, Pemecahan lupa. masalah. Oh. Thorndike pemecahan Behaviorisme, pemecahan masalah. masalah dia. Thorndike pemecahan masalah. Skinner itu reward. Reward berarti ada psikoanalis, Bu ya. Ya kan? Fungsi tentang teori pengembangan. Ini fungsi dari kejadian dalam lingkungan kondisi. Respon. Respon. Stimulus ya, Bu ya. Ya. Dikasih kerapan respon. Iya. Thorndike juga ini ngasih stimulus respon. Iya, berarti jawabannya kita bikin. Ini jawabannya udah jelas. Apa jawabannya, Bu? Udah jelas ini. Thorndike. Iya. Nah, ini mudah-mudahan enggak ini. Ini ya jawabannya Ya, Thorndike. Skinner apa, Bu? Reward. Berupa reward. Oke, paham, Bu? Thorndike berupa Respon. stimulus. Ya, Bu, maaf Bu ya kalau misalnya ada kendala sinyal nggak dengar ya. Gelap betul, Bu. Ya. Oke. Jawabannya apa, Bu? Thorndike, Bu ya. Thorndike. Intinya Ibu paham membedakan tokohnya dulu masuk kemana. Oke? Kalau itu paham, enak kita ngerjakan soalnya. Oke, Bu ya? Lanjut ya. Behavior tadi bisa diulangi, Pak. Behavior tadi perubahan tingkah laku, Bu. Enggak, tokohnya, Pak. Tokoh yang paling terkenalnya itu Skinner sama Thorndike. Thorndike. Ibu jangan hafal yang banyak lagi, hafal aja 2. yang Skinner dua itu sama aja. Thorndike. Thorndike Pak, itu Pak, respon. kalau konstruktivisme, Pak. Belum siapa lagi itu, Pak, sebelahnya, Pak? Vygotsky, Piaget. Terus? Piaget. Piaget. Oh. Mirip, Bu. Konstruktivisme mirip dengan apa? Kognitif. Iya, karena sama-sama pengetahuan. Iya kan? Pak, tokoh humanistik tadi, Pak. Maslow. Maslow. Jadinya Maslow. Gaknya tuh di konstruktivisme juga kan, Pak? Gaknya tuh. Iya, Bu. Gaknya itu dia teori kognitif juga masuk teori konstruktivisme. Kenapa, Bu? Karena kan pengertiannya mirip. Kognitif, konstruktif, membangun pengetahuan. Kalau yang satu pengetahuan proses, yang satu membangun pengetahuan ya. Podo mawon nih. Berarti hampir sama, Pak, ya kognitif sama Hampir sama dia. tokohnya. Kalau kognitif ini kan proses berpikir yang berkaitan dengan berpikir sebelumnya kan gitu. Oke, Bu, misalnya kognitif itu Ibu membahas tentang pembagian, berarti mengaitkan dengan sebelumnya apa? Perkalian, itulah kognitif, proses berpikir. Kalau konstruktivisme membangun pengetahuan, membangun itu sampai dia menemukan konsepnya. Oh, ini membangunnya, pelan-pelan bangun-bangun. Kayak dikasih LKPD, kan itu membangun konsep. Oke, paham, Bu? Lanjut. Berarti kayak soal yang itu, Pak ya, yang dikasih gambar meniup kertas itu ya? Iya, kalau itu dia membangun konsep ya jelas konstruktivisme. Nah, nanti kita ada soal yang kita pakai. Oke, kita lanjut ya, Bu ya. Lanjut, Bu ya. Bisa dipahamin ya?
Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan dapat ini. Oke, kita hapus. Kita hapus. Ini tadi teorinya, ini tadi itunya. Ah, ini. Ini apa nih? Nah, nih kita hapus. Oke. Nah, nih. Apa katanya? Guru mengajarkan kompetisi menulis teks laporan hasil, ya, hasil observasi. Jadi begitu aktif mengoptimalkan. Guru memberikan peluang agar ide-ide yang berguna, menulis laporan, menyenangkan, membuat siswa bersemangat. Menurut tantangan guru. Yang benar, guru mengajak merefleksi contoh teks LHO itu benar. Isinya petani memberikan penyangga untuk pohon yang baru tanam. Apabila siswa menghadapi masalah, guru selalu memberikan bantuan secukupnya. Nah, ini jelas lah. Ini kan berarti menanamkan konsep kan, Bu? Iya kan? Ini kan menulis. Kan Guru membantu ya, menanamkan konsep. Berarti antara kognitif dengan konstruksi. Di sini jelas, apabila siswa dalam masalah, guru memberikan bantuan secukupnya. Artinya siswa itulah yang membangun sendiri proses pengetahuannya. Itu jawabannya apa? Konstruktif. Konstruktivisme. Ya, kenapa? Saya bilang tadi, kalau konstruktif itu ada pakai LKPD, ada pakai laporan, dia membangun sendiri. Nah, kata kunci di situ. Kita ngasih LKS, kita suruh ngisi. Apakah kita kasih tahu semua jawabannya? Enggak kan, Bu? Iya, Pak. Kita pelan-pelan kan? Pelan-pelan dapat. Itu namanya membangun pengetahuan, konstruktivisme jawabannya. Jadi pakai LKS itu kita sebenarnya melakukan teori belajar konstruktivisme. Oke, paham? Kalau kognitif, Pak? Proses berpikir, Bu. Misalnya Kalau saya lihat di akhir itu pembelajaran bermakna itu kan masuk di ini ya, Pak ya. Teori apa ya? Halo. Halo, dengar, Bu? Itu kan yang paling akhir inti kesimpulannya siswa guru makin bermakna. Itu kan masuk di teori Ausubel, Pak. Ausubel. Iya. Ausubel itu siapa, Bu? Yang pengikut teori kognitivisme, Pak. Ya, Ausubel juga, Bu. Itu juga teorinya teori konstruktivisme, Bu. Ausubel juga ada di konstruktivisme, kan hampir sama. Kalau saya ini jawabannya konstruktivisme. Kenapa? Karena ini ya Siswa membangun pengetahuan membangun sendiri. pengetahuan ya di sini, melahirkan ide-idenya baru, berguna. Ide-ide baru itu kan membangun pengetahuan, Bu. Kalau kognitif, beda kan, Bu? Kognitif proses berpikir. Misalnya Ibu belajar tentang pembagian. Ibu mengaitkannya dengan kemana? Kalau Ibu mau belajar pembagian, Ibu harus bisa apa, Bu? Perkalian. Kalau Ibu mengulang perkalian, habis itu masuk pembagian, itu namanya kognitif, proses berpikir. Oh, sebelum bisa pembagian, harus bisa dulu perkalian. Namanya proses berpikir yang harus dilaluin. Sedangkan ini konstruktivisme, siswa bebas mengembangkan ide-ide, semuanya. Ya, ini membangun pengetahuan, dikasih membuat LAHO. Ya, tadi betul jawabannya ini betul. Ya, jawabannya konstruktivisme. Oke, ya ngapa, Bu? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Namanya ngerti teori, kita harus paham. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya, hari hujan pula. Oke, kita lanjut ke soal ini ya. Dengar suara saya, Bu? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, kita bahas ini. Ini apa masalah nih? Ini berapa nih? Apa soalnya, Bu? Nampak. Sepertiga. Cara penyelesaiannya gitu ya, Pak. Ya, nomor Kesalahan. berapa yang salah, Bu? Ya. Ini yang salah kan? Yang salah nomor ini 4. 2 diubah jadi berapa? 2 diubah jadi 2/6 ya, Bu ya? 2/6. Ini kan 2 jadi 2/6. Di sini min 10, nomor 3 itu min 10/6 ditambah 2. Yang keempat ini diubah menjadi min 10/6 ditambah 2/6. Salah kan, Bu, nomor 4? Salah, Pak. Aturan jadinya 12/6 ya kan, Bu? Berarti yang keempat salah. Maka jawabannya antara A
B salah, C salah, D, E salah. Tinggal pilih, Bu, antara A sama D. Coba yang mana? Alam mengalami kesalahan dalam melakukan operasi bilangan bulat pada tahap keempat. Maka guru perlu memperbaiki pembelajaran terkait dengan penjumlahan bilangan bulat. Yang D, Alam mengalami kesalahan dalam melakukan operasi penjumlahan pecahan pada tahap keempat. Maka guru memperbaiki dengan menyamakan penyebut. Yang mana, Bu? Bilangan bulat apa pecahan ini? Pecahan. 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 Jawabannya apa? Jawabannya D, Bu ya. Ya. Oke? Iya. Bisa? Ya. Bisa ya. Oke, lanjut kita soal ini. Nih. Ini agak besar dulu. Nggak nampak. Oke. Aduh. Bentar, Bu ya. Nanti isi lagi. Alah. Oh, enggak. Oke, ini. Oke. Nih, Bu, kita apain, Bu? Jawabannya apa ini kira-kira? Dah? Salahnya di mana? Coba, Bu. 3,5 3,5 benar, dibagi 3/5 benar, ditambah 1,5 kali 2/5 benar, 1 benar. 3,5 berarti ini 5/2 benar, dibagi 3/5 betul, dikali 3/2 masih benar. Oke. Ini 7 berapa nih? 7/2 masih benar, dikali 3/5 nih, Bu. 3 dibagi 3/5, di sini tetap dikali 3/5. Salah benar, Bu? 7/2-nya benar, dikali 3/5. Salah, Bu ya? Atau berapa, Bu? Harusnya 5/3. Ya, harusnya 5/3. Ini salah. Maka nomor 3 salah. Cari nomor 3 salah. Berarti ini salah. Ini salah. Ini salah. Ya udah jawabannya ya udah A. 3 kan, Bu? Ya kan? Halo? Ya, Pak. Ya. Ini berarti beda sama yang di atas tadi ya? Beda lah, Bu, soalnya beda. Ini kan berarti yang ketiga salah. Kita hanya melihat mana yang salah. Yang nomor 3 salah. Yang B nomor 2 yang salah. Yang C nomor 2 yang salah. Yang D nomor 2 yang salah. Yang E nomor 5 yang salah. Maka jawabannya udah pasti A. Kan gitu aja kan, Bu? Iya, Pak. Ya kan? Iya. Cari salah di awal ya, bukan salah di akhir, salah di awal. Ya, Maka ya. 3. Ya gampang, Bu. Kalau soal ini Kuncinya ya, Pak. Kuncinya di situ ya. kita kuncinya lihat di mana yang paling pertama salah. Itu. Kalau pertama salah, berarti semuanya salah kan, Bu? Iya, Pak. Cari awal yang di mana salah. Dengar suara saya, Bu? Benar, Pak. Makin lebat kali di tebu ini ya. Ibu. Iya sama, Pak. Di sini juga Sama kan, hujan, Bu? Pak. Oke. Di Rembo. Mudah-mudahan Ibu juga sama hujan deras. Oke. Bisa, Bu? Bisa ya? Cari yang salah yang nomor 3. Lanjut, Bu. Lanjut pelan-pelan aja, nggak masalah. Oke, kita lanjutkan teori ini. Nah, ini tentang apa nih? Memahami lingkungan alam dan buatan salah satu contohnya dirumuskan dalam menjelaskan cara memelihara lingkungan alam buatan, model atau metode apa yang paling relevan. Cari aja yang salah, Bu. Yang salah mana, Bu? Ah, salah, Bu ya. Memahami lingkungan ya. Harus masa pakai metode itu, metode apa? Ceramah, ya kan? Karena jawab salah, Pak. Yang Ya, salah. apa? Tinggal yang project, nggak mungkin project, Bu ya. Kelamaan ya, Bu ya, project kan? Iya. Ya, kelamaan. Ya, tinggal ini, tinggal model C sama metode ini yang diminta apa, Bu? Mau? Model. Udah, jawabannya udah langsung C, kan gitu aja. Metode. Saya ulangi, Bu ya, cara ngerjain soal walaupun kita nggak tahu model-modelnya apa, metodenya apa, tapi Ibu harus paham yang ditanya soal. Masuk nggak tentang ini? Ini menjelaskan IPA kan, Bu? Alam IPA kan? Iya, Pak. IPA itu kan pendekatan apa, Bu? Scientific modelnya ada berapa, Bu? Lupa kan? Model scientific ada berapa, Bu? 4. 4, Bu ya. Scientific modelnya ada 4 untuk pembelajaran IPA. Apa aja, Bu? Apa saja, Pak? Analisis. Apa aja, Bu? Yang pertama apa? PPL gitu ya, Pak. Discovery. Discovery, Discovery. Yang kedua? inquiry. Yang ketiga? PPL.
problem based learning. Yang keempat, PJBL. PJBL, project based learning. Project based learning. PJBL, oke. Dah. Yang ini KD-nya memahami lingkungan alam dan menjelaskan memberi lingkungan, ya kan Bu? Iya. Ini kan pembelajaran apa, Bu? IPA kan, Bu? IPA kan? Iya. Iya. Kalau IPA berarti harus menggunakan saintifik, ya kan, Bu? Ya. Oke. Pakai yang A, metode ceramah. Bagus, Bu? Iya. Berarti yang A salah dong, ya kan? Yang B bisa benar. Yang C bisa benar karena sesuai dengan saintifik. Paham, Bu? Iya, Metode salah, Bu ya? Metode salah, Bu ya? Oke, Ibu tinggal pilih model PBL apa project yang bagusnya. Kenapa nggak pakai project? Kelamaan. Tidak membuat sesuatu yang Tidak membuat sesuatu. Jawabannya B. Kan gampang kan, Bu? Jawab soalnya mudah kan, Bu? Kalau paham teori saintifik itu apa aja. Kalau paham model ini IPA. Berarti kalau IPA saintifik ada berapa model? 4 model. Dengar suara saya, Bu? dengar. Terus suara saya terus ini. Pak. Jelas. Oke, paham? Amir. Amir. Pak, mau tanya. Atau Silakan, Bu. Mau tanya, Pak. Ya. Bedanya discovery dan inquiry dalam pembelajaran model diskusi atau apa itu bedanya apa, Pak? Kalau teorinya sih saya tahu, Pak, tapi dalam Discovery itu, Bu. pengaplikasiannya. Discovery, dengar saya, Bu, dengar. online read Bu. dokumen. Yuk ketentuan. Jangan ribut. Nah, ya dengar. Discovery itu masalahnya di rekayasa guru, Bu. Bentar Pak, rekayasa guru. Sudah, Bu? Sudah? Sudah? Ya, Pak, sudah. Oke. Rekayasa guru. Kalau ini masalahnya bukan rekayasa guru, tapi ya menemukan masalah dan mencari solusinya. Siswanya ya, Pak, Itu menemukan masalah, misalnya materi alam nih, masalahnya apa? Temukan sendiri solusinya. Dengan metode ilmiah. Nah, itu dia inquiry. Di dalam inquiry ada discovery, itulah dia, Bu. Bedanya hanya di masalah, Bu. Kalau masalah discovery, guru langsung kasih masalah rekayasanya. Berarti yang inquiry itu yang menemukan Kalau solusinya itu inquiry, siswa. ini masalahnya apa? Siswa suruh cari sendiri masalahnya, dan siswa suruh cari sendiri menemukan solusinya. Paham, Bu? Berarti kalau yang discovery itu dari guru ya, Pak ya? Iya, dari guru. Masalah dari guru. Siswa menemukan. Kalau inquiry, siswa cari sendiri masalahmu, siswa selesaikan sendiri masalahnya. Oke? Paham, Bu? Oh, berarti Pak, Disko dari kita, inquiry Iya, Bu. dari Guru. Pak, kalau kata kunci PBL dan PJBL, Pak. Ntar dulu, tadi Bu. Tadi Bu, discovery tadi apa, Bu? Pelan-pelan, Bu. kalau discovery berarti rekayasa dari guru, berarti guru memberikan masalah kepada siswa, siswa menemukan sendiri. Iya, betul. Kalau inquiry berarti siswa mencari dan menemukan permasalahan pembelajaran itu sendiri. Iya, betul. Paham, Bu? Oke, Pak, makasih. Oke, apa tanya Bu lagi? Pak, biasanya di dalam matematika itu pakai mana, Pak? Discovery atau inquiry? Ya, kalau matematika, Pak. Tergantung lah, Bu. Tapi intinya di situ ya, Pak ya? Ya, intinya Siapa di yang situ memberi tergantung permasalahan kita mau dulu? pakai apa, tergantung KD-nya. Kalau itu tergantung KD. Ada yang tanya lagi, Bu? Siap. PBL dan PJBL kuncinya Pak di mana, Pak? Iya, kalau PBL itu, Bu, PBL, penelitian Bu. ya, Pak? Itu Penelitian. PBL-nya penyajian masalah nyata, Bu, kepada peserta didik. Oke, Bu. Nyata, masalahnya nyata, PBL.
Sedangkan Kalau tadi project discovery itu ada hasilnya, intinya Bu, hasil apa namanya? Hasil produknya. tadi kalau discovery intinya apa? Apa, Bu? Kalau discovery Rekayasa guru. Rekayasa di guru yang merekayasa masalah. ada di guru. Oh, yang iya, Pak. menemukan solusi. Kalau yang PJBL tadi apa, Pak? PJBL tadi, PBL tadi ini Bu, PBL tuh masalah PJBL, Pak. nyata di kehidupan sehari-hari kita, Bu. PJBL, Pak. PJBL harus ada laporan produk, itulah Bu. Dia meneliti, tapi lama. Laporannya bagaimana cara kerjanya, ya payah tuh Bu, proyek lah, proyek. Ada hasil ya Pak ya berarti kalau Ya, ada PJBL. hasilnya. Meneliti, menganalisis, membuat, payah lah Bu, sampai membuat laporan, dipresentasikan mana produknya, itulah Bu. PJBL. PBL Pak. Contoh PJBL tuh gini, siswa disuruh membuat apa namanya? Rangkaian listrik tenaga air. PLTA tenaga air sederhana. Iya kan, Bu? Itu namanya PJBL. Dah Dikasih waktu gitu ya, Pak? ya, dikasih waktu. Ada produknya gitu. Ada hasilnya itu ya. Nah, itu susah. Kalau itu susah tuh. Kalau PJBL Pak pakai apa Pak? Lembar kerja apa unjuk kerja Pak? Apanya, Bu? PJBL? Iya penilaiannya Pak. Ya penilaian banyak Bu, penilaiannya. Kalau mempresentasikan itu jelas lah pakai kinerja, Bu. Kalau produk berarti produknya lah pakai. Banyak Bu yang nilai, Bu. Yang dinilai kognitifnya, keterampilannya, sikapnya, ya banyak Bu nilai, Bu. Dia nggak khusus ini. Itu kan cuma model aja. Itu kan kita udah kemarin tuh udah belajar penilaian. Beda lagi, Bu. Iya, Nanti kita ulang lagi. Sabar ya, nanti kita ulang lagi. Oke, ngerti ya nih? Ngerti? Ngerti Pak. Sama apa? PBL, Pak? PBL itu, Bu, masalahnya cenderung ke masalah sehari-hari kita, Bu. Masalah nyata. Paham, Bu? Masalah sehari-hari, ya. Halo? Iya, Pak. Penyelesaiannya berarti yang PTK Masalah itu. sehari-hari kita, Bu, berhubungan dengan masyarakat. Pak Amir teriak-teriak. Iya, jadi deras sekali, Bu. Minum dulu, Pak, minum. Apa, Bu? Hujannya deras sekali. Suara saya takut nggak dengar. Dengar kok, Pak. Suaranya mana, Pak? Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Hujannya Dengar deras Pak, sekali. malah hujannya Iya, yang dengar, nggak Pak. Ya, kedengaran, soalnya Pak. hujannya deras sekali. Saya takutnya nggak terdengar, ya, maaf ya. Salah suara hujannya. kasihan Kedengaran Pak suara hujannya. Capek nanti Pak kalau Iya Oh, Bu, tenang aja, demi tenang kita aja. Bu. Capek nanti tidur. Lebih kuat suara Pak Amir daripada Kalau saya capek, saya tidur. Jangan Iya. Pak. Oke, lanjut ya, Bu ya. Paham ya? Lanjut. Oke, pelan-pelan. Oke, kita hapus dulu nih. Siap. Ini sama, Bu ya. Nih kita misalnya kita nggak tahu nih. Soalnya kita nggak tahu nih. Jawabannya nggak tahu ya. Kita analisa jawabannya. Kegiatan inti yang berkaitan dengan pembiasaan berpikir kreatif. Inti ya, inti berpikir kreatif, menganalisis sumber daya alam. Menganalisis kegiatan inti kreatif. Oke, yang A, siswa menyaksikan video. Inti apa awal, Bu? Awal. Siswa membaca buku. Inti, Bu ya. Inti. Siswa praktek. Inti. Inti. Jangan tugas. Inti. Berdiskusi. Inti. Oke. Siswa menganalisis dan berpikir kreatif, Bu. Menganalisis, berpikir kreatif. Praktik berarti bukan kan, Bu? Ya. Berpikir ini kan kognitif kan, Bu? Kognitif. Maka yang praktik salah kan, Bu? salah. Nah, kayak gitu jawab soal, Bu. Jawab soal itu seperti itu, Bu. Oke, paham? Ya, Pak. Cari tahu yang salah. Oke. Siswa berdiskusi. RKPD. Pemanfaatan matahari kehidupan sehari-hari. Berarti bukan. Di antara ini antara D, E atau B yang mana paling tepat, Bu? Pak. Pak. Diskusi, Pak. Karena itu berpikir kritis Pak. Kognitif berdiskusi maksudnya. Ya, membaca bukan, Bu ya?
Bukan. Kita enggak begitu Awal itu. kreatif, Pak. Enggak begitu kreatif. Kreatif ya, Membaca berarti yang cuma, sedangkan ini adalah mengerjakan LKPD. Udah saya bilang, LKPD Iya. adalah membangun konsep, ya kan Bu? Konsep, ya. Membangun konsep, makanya saya ulang lagi nih, membangun konsep yang bangun enggak konsep bukannya konstruktivisme, Pak. Konstruktivisme. konstruktivisme pembelajarannya. Iya. Di pembelajaran Kreatif, inti. Bu. Konstruktivisme artinya berpikir kreatif, menganalisis. Makanya jawabannya adalah E. Saya dipahami, Bu? Iya, Berarti harus dulu dengan soalnya ya, Pak ya. Ya, berhubungan ini kalau membaca kan enggak. Oke, jawabannya apa, Bu? Jadi jawabannya salah. Seperti itulah Bu jawab soal, Bu. Ya emang susah. Namanya soalnya HOTS. Kita harus pandai-pandai menganalisis. Harus pandai menelaah. Iya, menelaah. Memang seperti itu, Bu, soalnya. Tapi kalau paham, kita enak. Makanya saya bilang, ayo diskusi. Kan enak diskusi ini. Kita harus sama-sama berpaham. Gak mungkin praktik, ya kan, Bu? Diminta kok. Ya kan? Mengerjakan tugas, memasak. Ya gak mungkin masak. Kan nggak mungkin masak, Bu. Ya kan? Praktek ya. Itu praktek. Salah juga. Itu kan masak juga. Masak itu kan praktek juga. Iya, betul. Masak praktek. Jadi salah juga kan, Bu? Kognitif pengetahuan. Ya, kan Ibu kan udah paham berarti kan cara menelaahnya. Iya, Pak. Ya, walaupun Ibu nggak paham bagaimana cara ini soal ini berpikir, ya kita tahu berpikir kognitif, menganalisis, ya cari aja di sini. yang cuman ya udah selesai. Paham, Bu? Ya, cara cari itu yang salah. Lanjut, Bu ya, lanjut. Ya, Pak. Lanjut. Hujan makin deras, makanya saya teriak-teriak lagi. Oke, lanjut. Selama kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung pada pertemuan sebelumnya, siswa mengalami kesulitan memahami materi yang disampaikan oleh Ibu Guru. Pada pertemuan berikutnya, Ibu Guru mengajarkan materi mengenai bagian-bagian anggota tubuh manusia. Maka rencana tindakannya adalah, siswanya kemarin nggak ngerti. Biar ngerti kayak mana, Bu? Baiknya. Praktek, Pak. Praktek langsung. Mempraktekkan itu lebih paham, Bu ya. Iya. Ya, maka jawabannya A, udah pasti. Ini salah lah, tanya jawab makin kacau. Mengamati makin kacau, ya tinggal ini yang D sama yang A. Mana lebih bagus, Bu? Yang A, Bu ya. Mempraktekkan. Ya. Karena lebih langsung. Betul. Ya, seperti itulah jawab soal pedagogi, Bu ya. Kita harus paham. Mudah-mudahan Pak besok bisa menganalisis kita harus soalnya. paham, telaah. Amin ya Allah. Telaah bener-bener, jangan main langsung ya. Jangan satset jangan. Pedagogi jangan satset. Pedagogi harus ditelaah. Oke. Ada simsalabimnya. Nanti kata Pak Amir, B semua. Hancur. Matematika yang nggak tahu aja. Kalau pedagogi masih telaah. Oke, lanjut, Bu. Ya, saya kalau matematika nggak tahu jawab B nggak, Pak? Benar nggak tahu. Yang penting Ibu dipahami dulu. Berdasarkan kegiatan inti, Bu. Lagi-lagi kegiatan Inti pembelajaran. inti. Guru menanyakan kepada siswa tentang kegiatan menabung yang pernah dilakukan. Bukan. Guru meminta, ini siswa untuk mengumpulkan gambar, ya Bu ya. Dua benar, yang dua benar, satu salah. Salah nih. Iya, salah. Ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Yang tinggal dua lagi jawabannya kan begitu. Iya, Pak. Tinggal 4 dan 5. Berarti 1/4. Guru mengajar. Salah Bu ya. Itu kita awal, Bu ya. Salah. Kita awal. Oke, jawabannya apa? Dan 5 dan 5. Ya gampang, udah ketemu dua jawaban ya gampang. Oke, lanjut. Iya. Oke, Bu ya, lanjut kita. Oke, hapus. Apa nih soalnya? Scientific, Bu. Apabila guru ingin adanya penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PKN, menjadi tertarik pembelajarannya dilakukan adalah Saintifik tadi ilmiah. Iya, ilmiah, pendekatan saintifik. Ya, saya belum tahu salah benar jawaban saya. Saya hapus dulu. Nah. Yang mana yang enak, Bu? Ini menjadi tertarik pembelajarannya. Iya, Pak. Yang saintifik yang mana, Bu? Ya. Iya, bagus jawabannya.
Karena sesuai dengan saintifik pengertiannya, fakta. Data dan fakta. Iya Pak, Ini saintifik sudah jelas. Alhamdulillah ya Bu. Bisa dipahami, Bu? Bisa ngerti Bu. Saintifik. Bisa dipahami, Bu? Ini jawabannya adalah A, Bu ya. Oke, Iya, Pak, Pak. Bu ya. Iya, Lanjut. Pak. Ya, lanjut. Udah paham berarti kan saintifik apa? Oke, lanjut, Kak. Ini jawaban tadi A. Coret dulu, coret. Oke, lanjut kita ke ini. Oke, ini kita pahamin dulu. Kemarin expository apa, Bu? Saya pun lupa. Payah kali bahasanya nih. Paparan. Apa, Bu? Expository, Bu. Kita pahami dulu, Bu. Jangan langsung jawab dulu. Expository apa, Bu? Dengan perkara bacaan. Satu arah. Pusat Cuma pada satu satu arah, arah. Bu, ya. Repositori. Ya, cuma satu arah. Atau namanya ini pembelajaran berpusat pada teacher. Oh iya guru. Guru. Iya. Bermain peran tadi sosiodrama, Bu ya. Contohnya. Project based learning tadi udah tahu masalah kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Yang saya nggak tahu ini field trip, Bu. Apa itu field trip, Bu? Ya, kalau Ibu tahu kasih tahu saya nggak tahu. Field trip itu apa? Saya belum tahu itu. Baru dengar juga. Ngomong Pak. Apa Bu, field trip, Bu? Yang menjelajah apa? Apa field trip? Trip itu kan trip. Jalanan. Tripago, ya berarti Menjelajah itu, Pak. Jelajah. Tripago kan itu ada. Berarti trip ini adalah karya wisata nggak salah nih ya? Iya, Pak. Iya, ini karya wisata. Karya wisata. Dari bahasanya tripago kan wisata. Oke, karya wisata berarti kok dalam sekolah. Karya wisata ya udah, cocokkan aja dengan soal aja, Bu. Kita pahami dulu soalnya. Menggali manfaat persatuan, kesatuan dan membangun hidup. Pakai apa cocoknya, Bu? Expository. Enggak zamannya, Bu ya. Enggak zamannya. Bermain peran. Enggak mungkin lah, Bu, menggali manfaat. Ya kan, Bu? Ya. Iya, oke. Tinggal ini karya wisata, ya nggak mungkin habislah duit, nggak mungkin. Iya. Tinggal ini sama ini, iya. Pakai project, apa pakai kooperatif. Jigsaw itu saya apain jigsaw. Saya milihnya jigsaw, tapi kan bisa jadi kita berdiskusi sekarang nih. Saya milih jigsaw. Kalau saya kan jadi gurunya saya milih jigsaw. Kita pilih apa, Bu? Apa Pak Jiso, Pak? Oh nih, sama kayak kooperatif, Bu. Mirip ke kooperatif. Kooperatif kan tahu kooperatif kan? Kelompok, presentasi, Iya. dikasih Kulikan laporan. iya, itu. Nah, Iya, menggali benar, manfaat Pak. persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Pakai PBL apa pakai jigsaw yang bagusnya? Tahu, Pak. Ya, saya manfaat persatuan ini ya kan tidak ada masalahnya kan, Bu. Menggali manfaat kan? Mungkin pakai project, Bu. Ya kan? Kita pakai project kelamaan dong. Ya paling tepat pakai jigsaw. Saya gitu udah dalam 5 ini ya paling enak jigsaw. Saya tadi nggak tahu yang D ini trip karena ada tripago tadi di aplikasi kan tripago itu. Maka karya wisata nggak mungkin jigsaw. Ya seperti itu, Bu, jawab soal, Bu. Ibu harus paham juga kan sedikit-sedikit kan expository kan. Sebenarnya jawaban udah dapet, kita tinggal milih. Oke, lanjut ya. Jigsaw itu salah satu dari kooperatif. Kooperatif. Lanjut kita ke soalnya. Oke, ini saya juga tadi kan saya bilang diskusi yuk yang ini. Kenapa? Saya juga belum tentu benar jawaban saya tadi itu. Ini karena kita tinggal milih yang namanya modelnya, cocok nggak modelnya? Pembelajaran IPS. Oke, berbincang-bincang pakai proyek aja, Bu. Enggak. Kenapa? Kan masalahnya mengantuk, menguap. Maksudnya gara-gara dia ogah menerima materi, situasi kelas ramai. Ini udah ogah menerima materi, ngantuk pula, diskusi. Ya ini payah emang. Nah, pakai apa cocoknya? Inquiry, kooperatif, berbasis masalah, talking stick. Iya, kalau emang itu yang sebaiknya emang talking stick memang. Sebaiknya emang talking stick. Tapi di sini saya masih bingung di sini. Kenapa saya nggak milih talking stick? Karena dia ogahan menerima materi. Tidak aktif misalnya. Dia nggak mau menerima materi, kan kacau juga ini soalnya. Pusing saya. Kooperatif. Sama, kooperatif juga, talking stick juga kooperatif. Makanya saya bilang, ini saya pusing.
saya milihnya emang kooperatif, tapi yang mana antara talking stick dan kooperatif. Tapi di sini saya baca lagi, ogah-ogahan menerima materi. Nah, itu saya bingung, Bu. Ogah-ogahan menerima materi. Sedangkan kooperatif itu guru menjelaskan materi dulu kan, Bu? Iya. Nah, Ada motivasi kalau kooperatif, Pak. iya, dan benar gurunya menjelaskan materi juga, motivasi juga ada. Kita pilih mana? Inquiry cocok inquiry. Cari itu salah. Inquiry cocok inquiry. Sebentar, bobok dulu. Cocok inquiry enggak? Ini penemuan. Cocok enggak? Nggak cocok, Pak. Cocok. Ini IPS, Bro, kan? Inquiry untuk IPA ya, Pak. Jadi biasanya inquiry untuk yang saintifik IPA biasanya. Kalau saya cenderung kooperatif, Pak. Iya, talking stick sama kooperatif memang ini. Kalau berbasis masalah nggak cocok juga. Terakhir setiap hari Sabtu memang, setiap hari Sabtu pula. Ini salah ini, masalah. Nah, tinggal C sama yang E. Kooperatif, Pak. Talking stick ini juga bagus. Talking stick, Pak. Geram. Talking stick juga bagus. Karena di situ untuk mengatasi masalah, Pak. Nggak menguap lagi. Iya. Saya betul. Ya, saya ini jawabannya saya karena talking stick itu apa namanya termasuk kooperatif juga. Ya benar, C apa E kan gitu kan. Talking stick itu apa? Tukar-tukar tongkat Bu ya. Tukar ya. Jawaban. Angkat berjalan. Iya. Ya, apa jawabannya, Bu? Talking stick ini lebih Kalau ketika. talking stick itu kan, Apa tadi, Bu? talking Talking stick stick apa? itu kan berarti kita gurunya harus memberikan materi dulu kan, Pak. Tapi di sini kan kalau diberi materi aja Ogah. Makanya saya jawab kooperatif di sini. Tapi ya, ini tadi saya mau jawab talking stick memang kemarin, tapi bukan ogah-ogah menerima materi. Saya baca lagi ya. Kalau ogah-ogahan menerima materi, penting ya, bagusan kooperatif lah. Ada motivasinya kan? Ya Bu ya. Ya, saya pilih C. Kalau setuju ya saya pilih C. Kalau yang pilih E, salah. Tapi lebih tepatnya saya C, kooperatif aja. Model pembelajaran kooperatif kalau saya pilih ya. Oke? Iya, Pak. Ya, karena yang tinggal dua ini, tinggal C sama E ya, tinggal C sama E. Oke, lanjut Bu ya. Lanjut. Kalau nanti ada ini yang tidak main ini ya, tidak diskusi lagi aja nanti kita diskusi lagi di Japri boleh, di grup juga boleh. Oke. Lanjut nih. Pak Rudi meminta para peserta mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi, menyusun laporan, presentasikan hasil laporan, baik individu dan kelompok. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan. Nah, ini kan tinggal ini Bu, tinggal PBL, PJBL, ya kan? Iya, Pak. Antara dua ini ya Bu, tinggal Bu, ya kan? Karena ini kan ada laporannya, PBL sama PJBL ada laporannya. Tapi PJBL itu proyek harus ada apa Bu? Ada produknya. Hasil laporan. Ada produk yang dihasilkan. Ada jadwal. Ya kan Bu? Sedangkan di sini tidak ada produk kan Bu? Tidak ada. Jawabannya Berarti berbasis masalah dia, Pak. Iya, seperti itu jawab soal Bu. Kalau kayak gini ada laporan-laporan antara dua, PBL sama PJBL. Bedanya apa? Ya udah, kalau yang PJBL tuh waktunya lama, ada produknya. Kalau yang ini ya bisa langsung kan gitu kan? Bisa langsung. Bukan masalah di lingkungan aja ya Pak, kalau PBL. Iya betul. Lingkungan apa? Masalah sehari-hari. Ya, sehari-hari. Iya bagus, kata kuncinya sehari-hari ke PBL. Bagus Bu, pinter. Jadi gampang menentukannya. Kalau kita paham kata kuncinya kita mudah sebenarnya. Tapi kalau nggak paham ya sulit Bu. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ya, pusing kan gitu. Iya, Pak. Oke, paham Bu? Paham. Padahal ini soalnya teori ini sama model ini hanya kalau saya gabungkan cuma 5 soal, kan 6 soal nih. 5 soal 6 soal. Tapi ya lumayan ya. 5 soal 6 soal ya. Lumayan tuh. Oke, kita bahas lagi ya, sedikit lagi nih. Kalau paham betul semua kan lumayan, Pak. Iya, Ibu terus semua dipanggil Pak Menteri nanti, Menteri Pendidikan. Halo, Pak, Ibu langsung aja Bu katanya. Amin. Dari pengawas aja gitu. Jadi pengawas saya mau jadi pengawas Bu ya. Saya mau kan jadi pengawas, enak jadi guru. Saya dulu lah Bu jadi pengawas Bu.
Luluskan kami Pak jadi pengawas. Oke, jadi pengawas enak Bu ya, enak. Enak Pak, jalan-jalan aja. Itu jawabannya Bu, saya bilang jalan-jalan Bu, itu jawabannya. Iyalah, pengawas jalan-jalan aja. Kontrol terus. Disuruh istri Kalian disangoni cari pengawas. kesalahan Ya. Bang, jadi pengawas aja Bang, ya jadi pengawas emang. Tapi S2 aku belum, malas aku S2 capek. Nah, lanjut kita. Oke, ini Bu ngapain nih Bu? Ini ngapain? Gurunya ngapain? Coba baca dulu soalnya. Pelajaran tema 8, subtema. Banyak hitungan. Nah, Abstrak. Guru tidak banyak memberi contoh. Contoh. Matematika itu, Pak. iya betul, matematika ini kan Bu? Ya. Iya Bang. Banyak Masalah latihan. hitungan. Kalau ngitung-ngitung, pakailah drill. Ya, harus ada metode drill, menghitung-hitung latihan biar ngerti konsepnya. Itu biasanya kegiatan matematika. Kalau matematika metode drill ya Pak ya. Iya, enak itu matematika itu. Kalau ibu mau pintar matematika, ibu harus bisa terus mengasih murid metode drilling. Terus dikasih drilling. Pengulangan, latihan, ulang-ulang. Pasti ngerti. Tapi kalau belajarnya IPA, ibu jangan kasih metode drill, nggak cocok. Teori. Oh, nanti Pak ya. Pakailah saintifik. Konsep. Saintifik iya. Iya, saintifik pakai IPA. Saintifik kalau IPA. Ya, Oke, paham? ya Kalau Pak. matematika pahamnya pakai drilling, lebih enak drilling matematika itu. Oke, lanjut ya. Ya. Lanjut kita. Oke, ini tadi kita hapus dulu. Kita hapus lagi nih. Iya, kita hapus dulu aja. Ini bener nggak kan? Saya nggak tahu juga kan gitu. Oke, humanistik Bu. Manusiakan manusia. Ya, sibernetik, cyber, Teknologi. pakai media yang berhubungan dengan teknologi Bu ya. Ya kan? Behavior, tingkah laku. Ya kita kan hafal kata kuncinya aja. Tingkah laku. Konstruktivisme, membangun konsep atau pengetahuan. Membangun konsep. Pengetahuan atau konsep. Konektivisme, proses berpikir berkaitan dengan berkaitan dengan Proses pengetahuan awalnya kan Bu? pengetahuan. Berkaitan dengan pengetahuan awalnya kan? Ini berkaitan dengan pengetahuan awalnya, harus ada pengetahuan berkaitan dengan pengetahuan awal. Oke, awal siswa. Oke. Berarti ini apa Bu? Memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan kerja mandiri, diskusi kelompok. Ya udah, kerja mandiri pasti dipakai kasih apa Bu? LKPD. LKS, ya LKPD, ya kan Bu? Ya. Kalau pakai LKPD artinya apa Bu? Membangun Konstruktivisme. Makanya saya jawab konstruktivisme. Dikasih LKS. Iya, karena dulu saya pakai ini konstruktivisme, pakai LKS kan gitu. Oke? Ngerti Bu? Caranya Bu? Ya. Sabar, dapat lah Bu. Oke, kita lanjut lagi. Seperti itu ya, cara ngerjain soalnya seperti itu. Pelan-pelan, ingat, pedagogi tolong kali pelan-pelan. Ya Bu ya. Jangan sat-set, nggak boleh. Tolong kali pedagogi. Pelan-pelan, sabar ngerjakannya. Karena soalnya banyak. Enak kalau dimakan tuh, enak tenan. Legit namanya kan. Nah ini saya bilang tadi. Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu biar supaya Oke, saya hapus dulu nih. Saya hapus biar kita nggak tahu nih. Ini nggak tahu apa nih kan. Ini yang mana hapus. Oke, soalnya apa nih? Soalnya apa nih? Saya nggak tahu juga, tapi kita bisa paham. Oke Bu, seorang guru menggunakan komputer untuk menyajikan pembelajarannya terprogram. Dengan cara kecepatannya melalui unit kecil untuk mengajarkan keahlian dan aplikasi spesifik. Nah, ini kan Skinner, Thorndike, Skinner, masuk
Thorndike, Pavlov, ya kan Bu? Ya, Pak. Ya, Pak. Keahlian aplikasi itu Maslow itu Teknologi. humanistik Bu. Teknologi, Pak. Apa Bu? Cyber ya, Mas. Cyber apa humanistik Maslow? Sibernetik. Oh, berarti bisa Maslow nih. Ya nih, mengaplikasikan ya teknologi Bu ya. Teknologi, Pak. Keahlian dan aplikasi spesifik. Berarti cyber Bu ya. Ya. Berarti Maslow Bu ya. Cybernetik. Iya, berarti Maslow kan Bu? Iya, Pak. Ya cuma Maslow, ada lagi yang lain. Iya, Pak. Yang lain itu apa Bu? Yang lain itu apa Bu? Thorndike. Thorndike, behavior. Apa itu? Apa itu? Skinner, Thorndike itu apa Bu? Behavior, ya kan? Pavlov, behavior. Ya, betul sekali. Ini behavior semua nih kan? Behavior, ya kan? Sedangkan ini mengikuti tutorial, mampu bekerja dengan cara, ya ini berarti mengolah informasi, ya betul, cyber nih. Cybernetik. Oke Bu, paham? Ya. Maslow itu juga ada di humanistik ya, Pak ya? Maslow di mana tadi saya bilang? Maslow tuh humanistik. Humanistik, Pak. Humanistik berarti. Humanistik tokohnya siapa? Cybernetik ada Edison. Nah, Edison berarti bukan Maslow dong kalau gini. Edison. Maslow berarti manusia kan Bu? Iya, memanusiakan manusia. Berarti ini jawabannya. Iya, makanya itu, Pak. Cybernetik itu kan Edison, Pak. Ya. Edison. Berarti bukan ini kan Bu? Ada di sini, Pak, Edison. Ya. Edison, Pak. Edison itu cybernetik. Tidak ada ya. Tapi tidak ada. Tar dulu. Tokohnya adalah Pak ya, belajar menurut siapa? Edison. Siapa lagi tuh? Scott, Pak. Nah, ini tar dulu kita pahami dulu soalnya, pelan-pelan aja. Apa? Menggunakan komputer untuk menyajikan pembelajaran terprogram. Pengguna komputer yang mengikuti tutorial mampu bekerja dengan cara dan kecepatannya melalui unit-unit kecil untuk mengajarkan keahlian dan aplikasi spesifik. Pembelajaran dipilih guru adalah kita pilih behavior. Ini behavior semua nih. Ini humanistik. Humanistik. Ini behavior. Ini behavior. Ini behavior. Ini behavior. Ya kan Bu? Bu, cara cepat Bu ya. Cara cepat ya. Cara cepat. Keahlian aplikasi. Kalau Ibu bisa keahlian, Ibu pakai kondisi, kesiapan, penguatan, latihan, apa kondisi Bu? Latihan. Kalau Ibu mau keahlian, Ibu pakai kondisi, kesiapan, penguatan, latihan, apa kondisi? Latihan, Pak. Udah selesai jawabannya ini. Latihan. Nah, gitu cara jawab soal Bu. Ya, Gimana Pak tadi Pak kalau keahlian gitu? Ini kan untuk mengajarkan keahlian dan aplikasi. Nah, Jadi termasuk latihan ya, Pak? mengikuti tutorial diikuti untuk mengajarkan keahlian dan aplikasi. Pembelajaran kan ini untuk mengajarkan keahlian dan aplikasi. Kalau keahlian dan aplikasi pakai apa Bu? Latihan ya, Pak. Pelatihan. Ya, pelatihan kan Bu? Pelatihan. Komputer. Kalau komputer pakai apa Bu? Latihan. Bu? Ya, Alat teknologi. Ya praktek langsung kan Bu? Praktek, Pak. Ya latihan kan Bu? Nggak lagi gitu ya. Ya udah selesai di. Ya saya cara jawab soalnya gitu aja. Saya kalau gini apa? Oh iya, kalian aplikasi. Ya udah, berarti ya paling cocok yang latihan, yang lain nggak cocok. Kesiapan, kondisian, penguatan ya, cocok latihan lah. Ya, makanya saya bilang kan, ini kan saya bilang tadi, kalau misalnya kita nggak tahu ngapal itu kan dia namanya banyak kali yang mau dikerjakan, ya kan Bu? Betul, Pak. Ini kan terlalu banyak IPS, matematika, bla. Iya Bu, Ibu punya kapasitas juga kadang-kadang diganggu oleh anak, Bapak Ibu diganggu oleh kegiatan lain-lain. Ya makanya saya bilang, saya mau jawabnya cara-cara logika aja.
mengajarkan keahlian aplikasi, berarti yang paling cocok sini apa, Bu? Latihan. Yang cocok hanya latihan, Pak. Iya, kalau Ibu apa lagi teori pengondisian, Ibu hafal lagi. Malas sekali lah, capek lah menghafal. Apalah kondisian. Dihafal lagi, ngomong lah. Mana ada tua nih susah masuknya, Pak. Aduh, bawang berambang. Cabai mahal yang Bawang dipikirin. cabai. Mudah-mudahan besok Masaku. bisa Pak, bisa Makanya saya bilang, mengetahui. harus kita bisa menggunakan logika sederhana, pelan-pelan baca soal pedagogi untuk mengajarkan keahlian. Pikir lagi keahlian, apakah pakai pengkondisian, kesiapan, penguatan, latihan, apa pengkondisian? Iya. Yang paling pas untuk mengajarkan keahlian. Ya latihan dah. Latihan. Ya iya, selesai. Latihan ya Kak. Yang tepat memang latihan, Pak. Ya latihan, nanti tadi teorinya. Tadi tuh saya bikin teorinya sini. Saya ulangin lagi kan. Nah, teorinya kan. Oke, teorinya mana teorinya tadi? Dah, oke lah. Oke, Bu. Lanjut kita. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Ini tentang apa nih? Tentang ini kita harus apa? Jigsaw tadi apa, Bu? Kooperatif. Ini nilai itu ada 3 ya. Ya. Ada aksi sosial Neumann, ada teknik kalibrasi nilai, ada konsiderasi. Nah, ini kita pilih. Jigsaw pasti salah karena berhubungan dengan sikap peduli. Pasti salah. Kenapa sikap peduli nggak jigsaw dong? Ya kan? Pembelajaran berbasis massal. Ya ini juga nggak masuk. Ya, tinggal sikap. Sikap itu ada 3. Aksi. Satu lagi ada teknik analis nilai, aksi sosial Neumann, dan konsiderasi. Ini Ibu harus paham juga. Karena diminta ini indikatornya pakai PPK yang mana dia? Pakai aksi sosial Neumann kah? Teknik klarifikasi nilai kah? Ada 4 tuh. Konsiderasi kah atau teknik analis nilai? 4 itu harus paham. Coba kita baca dulu yang konsiderasi. Apa konsiderasi? Konsiderasi. Apa, Pak? Saya enggak tahu pengertian ini, Pak, semua. Itu tuh. Bacanya tuh. Pendidikan nih. Pelajaran. Hasil belajar. Yang lebih baik. Nilai ke arah yang lebih baik. Keyakinan, sikap, dan nilai ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik. Sikap dan nilai ke arah yang lebih baik. Oke. Kalau sosial Neumann, ini dia. Saya besarkan dulu ya. Neumann apa Neumann? Kok ini? Itu tindakan aksi sosial. Ingatnya apa? Keterlibatan masyarakat sebagai aktivitas masyarakat mendemonstrasikan kepedulian terhadap masalah sosial. Terhadap masalah-masalah sosial. Baru baca soalnya, Bu. Pelan-pelan ya soalnya. Pada tema kewajiban dan hakku, seorang guru kelas 2 akan mengajar keterampilan dalam menceritakan perasaan dan pikiran temannya jika mendapat perlakuan yang kurang baik. Guru mengandaikan anak berada pada posisi orang lain. Anak dilatih dengan unit in other people's shoes dengan mengemukakan pikiran dan perasaan anak yang berada pada posisi menerima perlakuan buruk. Setelah mengevaluasi perasaan dan memikirkan konsekuensinya dan perlakuan anak itu, anak diminta menceritakan sikap dan keputusannya diambilnya. Berdasarkan itu, maka apa jawabannya? Ini dia. Betul lah ini, Bu. Menekankan sikap sebagai hasil belajar. Ya kan? Menekankan permintaan bagaimana sikapnya, ya kan, Bu? Iya. Sikapnya, ya, dan keputusannya bersikapnya. Berarti model konsiderasi. Oke. Kalau contoh teknik klarifikasi nilai gimana, Pak? Sabar, Bu. Ini contohnya ada di bawah, Bu. Tar dulu, Bu. Oke. Ini jawabannya ini, Bu, ya. Oke. Berarti kalau pembelajarannya tentang menekankan sikap dan keputusannya yang diambilnya, maka Ibu jawabannya apa? Konsiderasi. Tapi kalau jawaban di aktivitas belajar tentang masalah-masalah sosial, Ibu jawab apa? Aksi sosial. Sosial banyak, Bu, ya. Oke, kita lanjut ya. Bu, tadi apa tadi? Tadi berhubungan dengan apa tadi? Berhubungan dengan Teknik klarifikasi nilai. Contohnya gimana, Pak? Teknik klarifikasi. Nilai-nilai pada diri sendiri. Ini klarifikasi nilai. Nah, ini dia. Kita masuk ke atas. Oke, ini dia.
Oke. Ya. Oke, saya hapus dulu ya. Saya hapus. Gini. Oke, ini ya. Klarifikasi nilai adalah Untuk memperjelas nilai-nilai. bantu siswa dalam mencari menentukan satu nilai yang dianggap baik. Bantu siswa dalam menentukan satu persoalan. Menurut persoalan nilai sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Teknik klarifikasi nilai. Biru di dalam masyarakat. Mencari, menentukan nilai yang dianggap baik. Mencari, menentukan nilai yang dianggap baik. Oke, kita baca soalnya. Perjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat. Siswa disuruh sadar, membangun kesadaran pada siswa, nilai kebaikan internalisasi siswa melalui kebebasan memilih. Ya udah, bukan? Betul kan, Bu? Mencari dan menentukan nilai yang dianggap baik. Ya, selesai teknik klasifikasi nilai. Nah, TKN itu menentukan mana nilai-nilai yang dianggap baik di masyarakat. Ya udah, menurut siswa itu baik, itu namanya teknik Kesadaran ya, Pak. sini. Apa, Bu? Membangun kesadaran. Iya, ini salah ya, Jigsaw salah. Dah. Sosial Newman salah juga, Bu ya. Masalah sosial di masyarakat. Ya tinggal, ya nggak mungkin yang A, Bu ya. Yang A nggak mungkin, Bu ya. Ya, tinggal ini sama konsiderasi. Apa konsiderasi tadi, Bu? Sikap menemukan sikap yang baik. Sikap agar Ya, lebih baik. bedanya apa dengan klasifikasi nilai? Nah, Mendapatkan keyakinan sikap nilai ke arah yang lebih baik. ini Ini menciptakan sikap dan keputusan yang diambilnya. Sikap dan keputusan yang diambilnya ke arah yang lebih baik. Sedangkan ini apa nih? Teknik klarifikasi nilai. Mencari dan menentukan nilai yang dianggap baik. Kalau yang konsiderasi sikapnya, dia berani ngambil sikap. Dan sudah mengambil sikap, menentukan sikap dia. Sedangkan ini mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik. Jawabannya adalah kebebasan memilih. Jawabannya adalah B. Itu bedanya konsiderasi. Hati-hati, Bu. Mirip memang konsiderasi dengan teknik klasifikasi nilai. Hati-hati. Kalau ada bahasa kebebasan memilih, ya, kebebasan memilih dan menghargai ini jelaslah masuk teknik klarifikasi nilai. Sedangkan berani menentukan sikap dan berani menentukan sikap dengan konsekuensinya itu namanya apa? Konsiderasi. Iya. Kalau konsiderasi tadi apa, Pak? Berani menentukan sikap. Berani menentukan sikap dan tahu konsekuensinya. Dan tahu konsekuensinya. Sedangkan klarifikasi masih mencari, memilih yang mana yang dianggap baik. Kalau teknik klarifikasi nilai masih Pak ya, masih menentukan mencari yang dianggap baik. Mencari dan menentukan. Kalau dia konsiderasi, langsung menentukan nilai yang baik itu dia berani mengambil resiko. Dia menentukan. Oh, bedanya di situ. Dia berani menentukan sikap. Ya, berani menanggung resiko. Iya, itu jawabannya. Oke. Misalnya gini, Bu, ya. Ini maaf nih ya. Misalnya suatu sekolah, ya kan, kepala sekolah si SD Hana menyelewengkan dana bos. Ibu sebagai guru lapor. Nah, itu Ibu konsiderasi. Berani untuk sikap, lapor. Tapi kalau yang lain masih klarifikasi nilai, janganlah yang ini, nanti payah kita. Yang ini aja, payah kita. Masih memilih-milih, biar supaya menghargai buat baik. Itu namanya teknik klarifikasi nilai. Paham maksudnya, paham, Bu ya? Masih berpikir-pikir lah Hina kalau. Paham maksudnya, Bu ya? Iya. Kalau sosial Newman itu langsung kemana, Bu? Langsung ke Aksi sosial. Iya, aksi sosial bagus. Ke masalah sosial sehari-hari. Aksi sosial langsung. Misalnya apa, Bu?
Social human. Misalnya membantu bencana Asuhan. ya kan? Kawan kesusahan, nggak bisa bayar, kawan kesusahan karena rumahnya terjadi bencana alam. Itu kan namanya kita pakai teknik apa? Aksi sosial Newman. Bermoral lah ya Pak. Moral ya, moral. Oke, paham Bu? Paham Bu? Lanjut kita sedikit lagi. Insya Allah Pak. Kalau Masuk. nggak paham, ya kita lanjut lagi. Insya Allah, paham. Kita lanjut ya, sedikit lagi Bu ya. Insya Allah nanti diulang-ulang lah. Ya, maaf Pak, tolong ulang lagi aja. Pelan-pelan aja Bu, santai-santai aja. Namanya pedagogi. Kita harus, ya namanya pedagogi ya. Sekali lagi namanya pedagogi. Harus pelan-pelan. Pak, ini ada soal yang belum dicoret-coret nggak Pak? Yang mana Bu? Yang di file yang dikirim. Tar ya, taruh ya. Ini dulu ya, sabar. Guru kelas 1 SD mengajarkan pengurangan 2 angka dan teknik meminjam. Pada saat pandemi, materi ini terpaksa diajarkan dengan video. Ketika dikonfirmasi, banyak orang tua mengeluh karena anaknya kurang menguasai. Senau terus. Bu, mengajarkan pengurangan 2 angka itu pakai kognitif konstruktisme kan Bu? Iya. Iya Bu? Iya. Ya. Apa pakai bigot sih kita? Kan, pakai biasa. Kognitif. Apa pakai tone kita? Biasa. Tidak. Ya. Tinggal ini sama ini kan Bu? Biasa. Iya kan? Biasa. Iya. Apakah pakai Herald bawa dari masalah Y dan kiri Y Terlalu berat Pak. Iya, tinggal yang ini, tinggal 3 kan? Tinggal 3 lah ini. Teori belajar Herald bawa masalah. Oke. Mulai mengajarkan pengurangan 2 angka dengan teknik meminjam. Berarti ini salah lah Bu, masalah kan? Oke. Iya. Tinggal D. Berpikir konektif sesuai teori Piaget. Apa siswa harus banyak praktek seperti teori belajar Virya-Shaw? Belajar harus sesuai dengan tahap kognitif, sesuai biasa. Kognitifnya Pak. Sesuai tahap Sesuai umur Pak. Sesuai dengan tahap umur. Kognitif. apa? Konkret. Yang E saya nggak tahu Belajar juga nih. konkret. Yang D apa yang E Bu? Yang D, D, Pak. D Pak, kognitif. D kan Bu? Ya, itu kan untuk proses awal berpikir Pak. Berkaitan dengan pengetahuan awal. Iya, Iya, bagus. awal berpikir. Ini praktek Bu ya? Iya Iya. Pak. Jawabannya D Bu ya, paham ya? D. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Kalau Pak, kalau yang PJOK itu apa? Teori yang mana? Ya teori kalau PJOK Bu, namanya PJOK Bu. Coba Bu. Yang drill bukan Pak, yang latihan ya, praktek. Yang crucial ya. Latihan itu Kalau PJOK pakai apa Bu? Pakai kognitif. Praktek, Pak. Praktek ala PJOK. PJOK sebenarnya apa? banyak praktek di lapangan. Kalau PJOK pakai kognitif, kacau. Kacau kita. Kacau. Ya Bu ya. Coba tanya ini Bu, Lionel Messi. Tahu Lionel Messi Bu? Messi, Ronaldo. Ah ini ya, topik Bola. topik Hidayat. Tangkis. Nah, bulu tangkis. Nah, kalau dia belajar bulu tangkis, oh, kognitif, hitung dulu. Ini pukulannya Newton. Kasih kemari, hancur kita. Iya. Ya, paham Bu ya? Nah, jawabannya D ya. Kognitif itu ya seperti itu, matematika ya Bu ya. Tapi kalau PJOK udah jelas lah pakai apa Bu? Praktek. Oke, lanjut kita. Nih, benar nggak ini kan? Modeling in the way. Kalau salah saya jangan salah. Kalau sama kita apain? Namanya juga belajar. Saya jelaskan. Modeling itu membuat contoh praktik. Kata kunci itu Bu. Modeling the way adalah Contoh praktek. membuat contoh praktik. Ya udah. Itu aja Bu. Cari yang praktik, selesai sebenarnya. Oh, modeling mendemonstrasikan materi ajar. Ya kan Bu? Iya. Ya. Kalau mengidentifikasi tidak. Mempraktekkan C masuk. Ya tinggal B sama C kan Bu? Iya.
Jadi ada tahapan awal. No, surat undangan struktur surat apa namanya? Membuat surat undangan apa menyusun surat undangan, Bu? Membuat surat undangan. Ya udah, jawabannya adalah Kadenya kan menulis teks, menulis kan. B kan, Bu? B. Iya kan, Bu? B kan? Iya. Iya. Membuat surat undangan. Ya kan di sini kan menulis kan, Bu? Iya, Menulis, ya Masa Pak. menyusun? Menulis itu membuat, Bu ya? Membuat. Iya. Iya. Itu aja. Pokoknya modeling the way, membuat praktek, contoh praktek, selesai. Kata kunci aja, modeling, contoh, Membuat. praktek. Itu aja. Dihafal semua ini. Mampus kita hafal semua nih. Sakit kepala. Ay, hancur kita. Gak usah belajar lah, ngapal-ngapal semua ngales. Saya ngapal-ngapal tuh nggak sanggup saya, Bu. Pening kepala saya. Pak Mir, yang ini dikirimin juga. Yang ini dikirimin juga ya Pak Mir. Ya, Bu. Nanti, Bu. Ya, Bu. Pak, kirim semua. Nanti saya kirim via JNE ya. Kirim. Ya, pakai via JNE aja, Bu ya. Iya, Pak. Pakai JNE mau juga. Memang siap-siap aja lah kalian. Siap-siap aja lah. Saking udah kacau ini. Pakai JNE pun mau katanya. Oke, jawabannya apa nih, Bu? B ya. Amin 1 galau, Pak. Ya, santai aja, Bu, tenang. Besok udah saya bilang, Bu, kalau Ibu galau, besok Ibu apa yang Ibu suka, besok lakukan. Besok pelatihan, Pak. Bu, Ibu suka belanja, lakukan besok siap praktek. Lakukan belanja lawak, main game. Lah bingung Pak, nanti habis belanja uang habis, aduh. Ayah, pakailah uang jangan uang yang inti lah, Bu. Pakai uang sisa lah, Bu. Uang sisa misal ada 20.000, pakai itulah, Bu. Pakai uang inti kacau lah. Jajan ketoprak. Kalau pinginnya lebih dari 20.000 kan ya galau lagi, Pak, tambahan. Astagfirullah, Bu. Paham tentang uang, Bu. Kalau uang Ibu pakai yang inti kacau lah kita, Bu. Pakai yang itu lah, yang lebih. Oh, ada uang belanja sisa nih 20.000. Belilah tahap apa? Cendol kek, beli ketoprak kek. Terserah Ibu lah. Betul. Krim, Pak. Saya pakai yang inti, Ibu mau beli tas tua, harga mahal. Hancur kita. Ini nanti dikirim ya Pak buat belajar lagi. Ya, JNE. Sama saya kirim MTK pakai juga Pak. JNE. Sama MTK. Ya, sabar, Bu ya. Sabar. Nanti malam saya buat, Bu. Lanjut. Ya, Semua kirim suruh Pak, yang belum dikirim kirim. Ya, Ibu. minta tolong Ibu. begadang lagi bapaknya. Ibu bilang, Pak, ada japri, Pak, yang ini belum dikirim. Jadi saya paham. Nggak ada yang japri, saya bingung. Lupa lagi. Japri, oke? Oke, Pak. Orang aja, atau 5 orang aja, jangan banyak japrian. Pening, Pak, saya. Udah aja, Pak, Japri satu orang yang semua japri bingung, langsung Bapak. saya di grup, Pak. Ntar jebret semua gimana Pak? Nggak usah. Itu, Pak, ini aja, Bu. Ya, atau Bu, siapa lagi yang mengirim tuh? Pak, ini belum dikirim. Saya kirim. Tapi kalau semua yang ini kan, pening juga saya mau dikirim. Ya, Oke. Pak. Yang dikirim apa dia yang kirim? Saya ulang yang kirim apa? PPKN pula. Matematika. Semua yang dibahas ini Pak. Ini apa namanya teori Yang belajar hari ini aja, Pak. Yang Sorry yang hari ini yang Oh, yang hari ini ya. Cuman 2 ya. iya. Dua. Oke, Tidak ya, oke, punya. lanjut. Lanjut. Lagi nih, udah mau asar. Oke, itu lagi. Oke, jam berapa nih? Jam berapa? Berapa soal lagi nih? Oh, masih ada lagi. Kurang asam lah. Lanjut. Ayo, apa nih, Bu? Bacalah seorang guru. PJOK ini, Pak. Iya, saya ngerti PJOK. Kalau Ibu PJOK, pakai apa, Bu? Praktek. Cakep. Tadi teringat yang ini, Pak. Ini kan sebenarnya, Bu, Ibu gak usah tahu kali Vygotsky. Nah, iya, tuh. Ngapalin itu. Tapi kan kalau tak paham ya praktek dong. Ya kan? Iya. Lanjut kita. Udah pasti praktek lah, masa PJOK pakai kognitif nggak usah main. Capek aja itu. Nah, ini, Bu, menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Berarti ya, kognitif kan, Bu? Kognitif. Kognitif. Ini kognitif. Masuk tondek. Ya. Ada aja. Praktek masuk. Masa masuk. Ini salah. Herel. Payah kali kuliah. Iya, Cek. Kalau udah tahu kuncinya itu enak ya Pak. Nggak usah pusing-pusing. Simple. Hafal itu enak, Pak. Ya, makanya saya bilang, saya latih, Bu, bagaimana menggunakan logika yang sederhana kan gitu.
Ya, Pak. Kita gunakan teori, Pak. Saya mau terangkan ini banyak-banyak, Pak. Saya nggak sanggup saya terangkan itu. Aduh, sakit kepala. Malah masuk juga, Pak, kalau banyak-banyak itu. Iya. Karena saya suka simpel, Bu. Saya suka simpel. Jadi saya suka simpel tuh ya. Tengok aja soalnya. Ngapain soalnya sih? Oh, masuknya kognitif. Ya, berarti tontek nggak masuk dong. Iya. Praktik nggak masuk dong. Kita gitu ya, Pak. Iya. Tinggal yang ini, tinggal yang E sama yang D. Ya udah. Ini masa pakai teori Herel. Ayah kali kurasa. Materi pengurangan ya cuman ini. Ya kan? Ya ini pas ini nggak ada lagi yang lain. Nah, ayo Sanji. Paham, Bu? Lanjut. Lanjut. Nih. Ini saya juga belum tahu nih benar apa salah nih. Kita hapus dulu. Nah, pelan-pelan aja. IPS, nah saya sukanya IPS nih ya. Diskusi kelompok gitu. Ya, kita itu. Memahami sehingga bersifat kaku, satu arah. Tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk unjuk kerja lebih aktif. Upayanya adalah, tutor sebaya, makin kacau, ya kan, Bu? Iya, IPA, ya kan, Bu? Metacognitif, ini payah betul nih. Salah. Audio visual, Biasanya diskusi. Yang diminta adalah mengatasi permasalahan. Permasalahan. Bagus. Pakai E juga. Lebih bagus. Mana memberikan kesempatan untuk lebih aktif? Yang D apa? Itu aja, Bu. Jangan soal, Bu. Yang metakognitif itu gimana, Pak? Oh, metakognitif, Bu. Aduh, meta, Bu. Meta. Wih, ngeri, Bu. Meta. Saya takut, Bu. Meta itu kemampuan nalar tingkat tinggi, Bu. Kemampuan nalar tingkat tinggi. Terlalu tinggi. Lagi ya, Pak? Wih, meta, Bu. Namanya metakognitif. Wih, tinggi kali tuh, Bu. Saya pening juga, Bu. Nggak sanggup saya tuh. Pak, lanjut, Pak. Itu, Bu, sampai meta itu, Bu, kemampuan tingkat tinggi sampai bisa C6, Bu. Pening saya, Bu. Wow, hebat nih. Wah, itu hebat bener. Kalau ada siswa berpikirnya sampai metakognitif, wah itu, woi, kok siswa kok jenius. Jenius. Ya, Ibu pusing, Ibu gurunya pusing. Kalau siswa jenius, Ibu gurunya pusing. Dia tahu semua. Iya. Tidur aja lah Ibu ya, Bu. Pinteran siswanya. Jadi besok kalau ada siswa tidur dalam kelas, itu sebenarnya dia pinter. Udah ngerti dia. Iyalah. Ada loh, Pak, kayak gitu. Kok berarti dia udah pinter, Bu, udah ngerti. Ngapain lagi dia belajar, ngerti, tidur lah dia. Ngapain? Dia dengerin gitu, Pak. Berarti ibu dihargainya. Kalau enggak, saya tahu, Bu, saya tahu, Bu, saya tahu, Bu. Bening kan, terus tidur dia kan gitu. Lanjut, Bu ya. Gampang ya. Yuk, kita sekali lagi. Nah, ini hati-hati nih. Hati-hati nih analis nilai dan klarifikasi nilai. Nah, ini hati-hati, Bu ya. Sama konsentrasi. Ini saya harus hapus dulu biar supaya tidak saya belum tahu juga apa benar apa salah. Ya, kita bahas dulu sesuai dengan jawaban saya ya. Pertama, hak dan ku mengembangkan kemampuan membuat keputusan dengan melatih penalarannya. Siswa diharapkan fakta positif dan negatif. Pertimbangan dari sudut pandang mengambil keputusan untuk mencapai tujuan itu PPK. Ya, PPK itu dia, Bu, sosial Newman, klarifikasi nilai, model analisis. Ya ini, gimana ini? Tahu salah, Bu ya? Itu salah. Nah, ini sinetik ini. Saya nggak tahu ini sinetik itu, saya nggak tahu sinetik itu apa. Nah, ini dia sinetik. Saya buat model sinetik apa? Mengembangkan kreativitas siswa. Secara ilmiah, salah, Bu ya? Ya. Aksi sosial adalah apa, Bu? Tadi moral, Bu ya, moral kita kan. Kita adalah mengambil, melatih, mengembangkan kemampuannya penalarannya, fakta positif dan negatif, berbagai sudut pandang. C atau D? Iya, C atau D. Tadi apa C, Bu? Klarifikasi nilai apa, Bu? Kebebasan memilih. Masih memilih, Pak. Nilai yang baik. Penalarannya, Bu. Menentukan yang dianggap baik.
Ya, penalarannya apa? Analisis, Pak. Iya, bagus. Penalarannya berarti analisis dong. Iya kan, Bu? Berarti kata kuncinya ada di penalaran ya, Pak? Iya, betul. Berarti ini apa? Analisis. Iya, beda dengan memilih-milih yang mana nggak baik. Kalau klarifikasi berarti masih milih-milih kan, Bu? Milih. Sedangkan ini sudah dikembangkan nalarnya. Oh, yang ini toh yang diambil. Sesuai dengan pandangan, sudut pandang ini. Sama kayak tadi, kepala sekolah ini tadi korupsi. Kita ngapain? Ya kita pilih dulu, habis itu kita analisis yang mana yang baik kan, Bu? Iya. Paham? Paham, Pak. Oke, itu salah yang ini masih milih-milih. Ini analisis sudah mempertimbangkan apa namanya nih? Apa namanya? Pertimbangan sudut pandang. Dengan berdasarkan sudut pandang. Kalau berdasarkan konsekuensi, jawabannya apa, Bu? Konsiderasi. Bagus sekali. Konsiderasi. Kalau klasifikasi nilai, dia masih milih. Analisis itu yang paling pandang yang paling baik. Konsiderasi Konsekuensi. Nggak tahu konsekuensinya. Paham, Bu? Ya, Itulah berbasis PPK. Satu lagi namanya sosial Newman. Moral kita yang dinilai. Moral kita. Oke, paham, Bu? Paham, Pak. Oke, sedikit lagi, Bu. Dua lagi. Habis nih ya. Habis cepat nih. Waduh. Makanya baca lagi, Bu. Memahami puisi, mengamati terlebih dahulu bagaimana pemahaman awal siswanya, kemampuan dasar yang dimilikinya dengan sikap berjarak. Nah, ini bisa yang ini dan yang ini, Bu. Bisa kognitif, bisa. Iya, tinggal dua itu kan, Bu? Iya. Ini salah. Belum tentu jawaban saya benar kan gitu. Saya suka diskusi, makanya saya ntar dulu lah. Ada yang saya salahkan gitu. Biar diskusi, enak diskusi. Kalau pemahaman awal kognitif bukan, Pak? Ya, betul sekali. Kalau berkaitan dengan pemahaman awal, namanya apa, Bu? Kognitif. Karena ini di sini, kata kuncinya adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh pemahaman awalnya. Berkaitan dengan pemahaman awal. Berarti proses berpikir. Namanya kognitif. Itulah enaknya diskusi, Bu. Itu enak diskusi. Saya mau tuh diskusi enak. Kan enak berpikirnya. Iya, Jadi, Pak. itulah belajar, Bu. Belajar itu kalau benar terus kita nggak paham, Bu. Tapi kalau kita salah-salahkan, kita diskusi. Paham. Pahami. Memahami itu yang kadang sulit karena kalau dikasih terus jawaban benar di sini nggak enak. Jadi kan jawaban salah. Jadi berdiskusi kita, enak diskusi kita. Jadi sama-sama seperti saya tutor sebaya, kan lebih enak tutor sebaya. Oke, Bu, paham, Bu ya? Oke, lanjut ya, kita lanjut kemari. Ini sama juga nih. Ini harus paham Piaget. Jadi Ibu harus paham artinya kalau Piaget ini ada asimilasi, akomodasi dan ekuilibrasi. Kalau ditanya tentang Piaget, ya ini Piaget nih. Piaget. Ya, Ibu paham asimilasi, Ibu harus paham AAE. Ya, Ibu Piaget harus paham AAE, asimilasi, akomodasi, dan akomodasi. Ya, itu Ibu harus paham AAE Piaget. Ini soalnya. Proses penambahan informasi baru, ya udah tahu tuh, udah saya bikin ini ya. Saya bikin namanya materinya. Informasi baru, Bu. Ya, asimilasi. Asimilasi, Pak. Asimilasi artinya menerima informasi baru. Kalau akomodasi perubahan atau penyesuaian, ya kan? Ekuilibrasi, keseimbangan. Ya, Bu, Piaget Ibu harus paham tiga ini aja, AAE. Nah, beres. Ekuilibrasi tadi apa ya, Pak? Keseimbangan, Bu, antara asimilasi dan akomodasinya. Antara informasi yang diterimanya dengan strukturnya harus seimbang. Harus nyambung, harus seimbang, itu namanya tahap terakhir. Ya. Tahap terakhirnya. Seimbang ya, Pak. Oi, Pak. Pak minta tolong dijelaskan
dalam praktek itu dulu Pak, dalam pelajaran dalam itu. praktek. Misalnya Oke. materi Misal ini, apa? Bu, informasi baru nih ya. Masih baru nih Bu ya. Ya. Informasi baru Mantap ya. mengenai jenis apa ya misalnya yang enak nih ya. Kalau enggak Jenis proses secara teori Bu. Ntar dulu ya. Apa namanya? Informasi baru tentang kelas 1 SD. Kelas 1 nih. Kelas berapa nih? Nah, tentang fotosintesis misalnya. Oh, ya. Informasi baru, penerimaan informasi baru tentang fotosintesis. Nah, kan dia fotosintesis, pernahkah dengar kata fotosintesis? Nggak pernah, Pak. Itu informasi baru. Ya, baru masuk ke mananya? Perubahan yang baru terimanya akomodasi. Ya, fotosintesis adalah apa tadi itu? Peristiwa tumbuhan memasak makanan sendiri. Ya, Bu? Ya. Ya. Habis itu kan itu strukturnya paham nggak dia? Memasak makanan sendiri. Bagaimana memasaknya? Bagaimana cara memasaknya tadi? Kayak mana caranya? Kayak mana kan itu kan menggunakan apa? Itu harus seimbang namanya ekuilibrasi. Informasi apa lagi ya tentang ya? Ini ya apa ya? Kayak mana contohnya Pak ya? Yang misalnya perkalian dulu perkalian. Apakah tahu perkalian? Belum. penjumlahan berulang. 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Berapa tuh? 15. Tapi dia belum tahu perkalian, Bu ya? Belum tahu perkalian kan? Ya, belum. Belum tahu. Perkalian adalah ya, perkalian adalah contohnya 5 kali 3 tadi. Ya kan? 5 anak kambing tambahin 15. Kalau disingkat 5 kali 3 itu sama dengan 5 tambah 5 tambah 5. 5 tambah 5 tambah 5 3 kali ini ditulislah 5 kali 3. Itu akomodasi strukturnya pas enggak dengan informasi sebelumnya yang diberikannya? Kok bisa 3, Pak? Ya kira 5-nya. Karena 3. 1, 2, 3. Maka 5 jumlahnya 5 karena 3 kali dibuat 5 kali 3. Itu akomodasinya, Bu. Paham? Paham. Kalau ekuilibrasinya keseimbangannya. Kalau diberikan soal yang sama misalnya ada pensil nih, pensil jumlahnya kotaknya ada 5. Satu kotak tuh 6, 6, 6, 6. Coba tuliskan secara perkalian. Kotaknya ada 5. Pensil dalam kotaknya 6. Coba tuliskan, ada berapa jumlah pensil? Tambahnya aja kan, Bu? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sampai 5 kali. Disuruh gurunya lagi. Coba kamu buat secara bentuk perkaliannya. Berarti 6 kali 5. Kalau udah seimbang tadi dia semuanya, namanya ekuilibrasi. Bisa dia asimilasinya, dia bisa menentukan 6 tambah 6 tambah 6 sampai 5 kali, hasil 30. Dia juga bisa menuliskan perkaliannya 6 kali 5 itu juga sama dengan 30. Paham, Bu? Ya, paham. Makasih, Pak. Ya, capek saya, Bu, jelasannya, Bu. Aduh, sakit kepala aku udah mikirnya. Aduh. Makasih. Saya sakit kepala. Putih lah buat saya nih, Bu. Putih. Nah, bang saya nih. Sip, Jos. Ya, Bu, ya. Ya, Bu, nanti malam kalau mau sambung, ya nanti malam bagi yang bisa ya, Bu, ya. Yang bagian berapa, Pak? Oke. Malam, saya nggak mau dimarahi suami ibu, istri bapak. Siapa? Ya ikut aja, ikut bapak. Jangan ikut bapak, ikut suamimu lah. Ah, kau lagi. Belajar bapak. Marah istrinya. Ya, ikut siapa kalau bapak belajar itu izin dulu sama suami atau istrinya kan gitu. Woi, kalau Insya Allah ada diizin. Semangat, Pak. Semangat. Insya Allah, Pak. Diizinkan, Pak. Nanti pembahasannya apa, Pak? Kok tiap malam belajar, Bang? Ah, aku pun pening kepalaku. Pembahasannya apa, Pak? Nanti malam bahas apa, Pak? Nanti malam apa, Pak? Biar persiapan. Ya, Ibu mau itu besok dalam pengulangan aja, Bu. Kalau bahas kisi-kisi gimana, Pak? Apa? Bahas kisi-kisi ya? Ya, bahas kisi-kisi. Ya, itu soal lagi. Aduh, saya bikin soal lagi, Bu. Maaf, saya.
Ada Bu. Saya nggak ikut MTK. Pak, jangan tadi, matematika Pak. lagi. Ya, matematika apa? Iya, jangan matematika, Pak. Kalau matematika Jam berapa nih? Jam berapa? Matematika. Kalau matematika saya captif cupca, Pak. Ya, matematika nggak usah. Ini aja, Pak. Matematika nggak usah Pedagogik lagi, ini aja, Pak. Pedagogik, Pak. Sama IPA, Pak. Sama IPA, Pak. Tapi sama teori, Pak. Masih Selain IPA, Pak. Aja, Pak. Sama aja lah. Saya lebih senang ini. Halo, halo. Halo. Iya. Indah. Kalau kalian ada yang kurang ngerti soalnya, tolong japri saya. Saya lebih suka gitu. Baik, Pak. Iya. Jadi kita bahasnya enak. Jadi kalau saya bikin soal lagi saya mabuk. Kalau di grup ya banyak siapa ya? Iya, Pak. Kalian bikin soal saya sakit kepala saya. Iya. Mabuk. Terus Pak. Ya, Pak. Siap, terima kasih. Mengulang kembali aja, Bapak. Nggak apa-apa, Pemantapan. Pak. Diulang. Apa? Mengulang kembali pemantapan. Ulang. Ya, pedagogi juga boleh ya, pedagogi ya. Iya, Sama jangan salah Pak sedikit, Pak. Sorry. Ya, itu ya, Bapak. Maksudnya gini. Tadi maksudnya Sama gini. teori ini, Pak. Semua aja, Pak. Apa? Sama penilaian-penilaian. Ya, penilaian-penilaian, Pak. Iya, bagus. Maksudnya gini. teori, Pak. Karena bisa pengulangan malam. Sama yang sistol, Pak. Enggak. Teori. Besok kita uji coba sama pengawas ya, Bu ya. Ya, besok nggak usah lagi. Iya. Besok nggak usah lagi. Besok nggak usah. Besok Ibu harus persiapkan alat. besok hari tengah. Doain ya, Pak. Di setiap Besok doa, ada- sholat doain kami ya, Pak. Besok ada Zoom ya, Bu ya. Lulus ya, Pak. Amin, lulus ya Allah, amin. Bismillah lulus. Tidak ada Zoom karena kalian harus menyiapkan instalasi semuanya harus sesuai Bu ya, jangan sampai ada Zoom, oke? Ya, Pak. Pak, Doain ya, Pak. Doain ya, Pak. Doakan kami semua ya, Bu, saya pasti Jangan doakan lupa, Bu. jangan lupa di-share, Pak. Yang udah dibahas. Oh, jangan lupa. Saya share nih dulu Bu ya. Iya. Pak. Terima kasih, Pak Amir. Ya, Makasih banyak ya, Pak. Mudah-mudahan ilmunya Makasih, bertambah. Itu, Pak. Oke Bu ya. Ya, sekali lagi kalau ada yang kurang jelas tadi soal tadi kirim japri aja Bu ya. Pak, saya soalnya nggak ngerti. Tolong jelaskan malam nanti, oke Bu? Enak saya begitu Bu. Iya, siap. Ya, Bu ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak Amir. Oke, oke, Terima kasih, Pak Amir.